Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 28 April 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita awali kabar hari ini dari Aceh, Tribuners. Unit Tipikor Satreskrim Polres Aceh Timur menangkap mantan Kepala Kantor Pos Perulak Kabupaten Aceh Timur berinisial KM, 40 tahun. KM ditangkap setelah 6 tahun buron atau sejak tahun 2016 silam setelah tersandung kasus korupsi dana pensiun atau taspen. Saat ini, untuk lebih detailnya kami sudah terhubung dengan rekan Seni Henry, jurnalis dari Serambi News yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Seni. Selamat siang, Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa unit Tipikor Satreskrim Polres Aceh Timur bersama anggota Resmob berhasil mengamankan KM, yaitu adalah mantan Kepala Kantor Pos Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur, yang menjabat periode tahun 2010 sampai tahun 2015 dan menghilang sejak tahun 2016 lalu, diduga terkait kasus tindak pidana korupsi dana pensiun pegawai negeri atau dana tabungan dan asuransi pegawai negeri. Menurut keterangan Kapolres Aceh Timur AKBP Mahmud Harisan Sinurat melalui Kasareskrim AKP Miftahudha Diza Beziwono, Rabu kemarin mengatakan bahwa KM ditangkap di rumahnya di Gampung Baroh, Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa pada Senin 25 April malam. Kasareskrim mengatakan bahwa penangkapan KM berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwasanya selama ini KM bersembunyi di sebuah tambak di daerah Sungai Lung, Kecamatan Langsa Lama. KM ini menjadikan tempat persembunyiannya itu sebagai tempat dia bekerja. Lalu berdasarkan informasi tersebut, anggota unit Tipikor Satreskrim Polres Aceh Timur melakukan pengintaian dan tepatnya pada Senin malam sekitar pukul 18.45 WIB, petugas melihat KM keluar dari tambak tempatnya bekerja menuju pulang ke rumahnya. Anggota yang mengikutinya langsung mengamankan KM ketika KM sudah berada di rumahnya. Selanjutnya KM dibawa ke Polres Aceh Timur untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kasareskrim mengatakan sebelumnya KM dilaporkan ke SPKT Polres Aceh Timur pada 7 Maret 2016 lalu, yang mana yang bersangkutan tidak pernah hadir atas panggilan pihak Polres Aceh Timur, yang mana waktu itu statusnya sebagai saksi, dan semenjak itulah KM menghilang dari keberadaannya kurang lebih sekitar 6 tahun 1 bulan sejak Maret 2016 hingga terduga pelaku tindak pidana korupsi ini berhasil ditangkap Senin kemarin. Adapun kerugian keuangan negara akibat perbuatan KM berdasarkan hasil audit BPKP yaitu sekitar 785 juta. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Seni Henry melaporkan di Aceh. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Masyarakat Boyolali sempat dihebohkan dengan kabar seorang emak-emak yang menjadi korban begal pada Selasa 26 April malam lalu. Bahkan informasi itu disertai foto korban yang terbaring di fasilitas kesehatan. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata emak-emak tersebut berbohong. Bagaimana kronologi kejadian ini akan dilaporkan rekan Triwidodo, reporter dari Tribun Solo yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan dengan laporan Anda. Ya, dia dan Triwidodo dapat saya laporkan dari Boyolali, di mana ada seorang emak-emak yang berinisial M yang merupakan seorang pedagang sayur di pasar Seko atau menceritakan bahwa dia menjadi korban begal pada
aparat dari Polsek Sekoko untuk mengetahui siapa pelaku dari pembegalan di emak-emak berinisial M yang merupakan warga Desa Meliwis, Kecamatan Sekoko tersebut. Di mana emak-emak berinisial M ini awalnya mengaku dibegal dan menceritakan kejadian tersebut kepada sejumlah warga yang kita melintas di jalan Sekoko alternatif menuju Ampel. Kemudian emak-emak tersebut yang mengeluhkan dirinya sakit yang kemudian dibawa ke salah satu pusat kesehatan masyarakat yang ada di Kecamatan Sekoko. Namun akibat kejadian tersebut polisi tentu tidak diam saja melihat karena awalnya ada dugaan perbuatan kejahatan itu. Namun setelah dilakukan penyelidikan, polisi tidak menemukan satupun alat bukti ataupun bukti petunjuk yang mengarah terhadap terjadinya tindak kriminal yang menimpa ibu-ibu berinisial M ini. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan klarifikasi, si emak-emak ini akhirnya mengaku jika dirinya telah mengarang cerita dan cerita pembegalan itu adalah cerita kita, sehingga emak-emak tersebut tidak dapat menunjukkan atau tidak dapat memberikan keterangan saksi yang lagi. Namun demikian, polisi saat ini masih berkoordinasi dengan Polres ini terkait langkah hukum yang akan dilakukan terhadap emak-emak ini karena mengingat akibat perbuatannya atau akibat cerita khayalannya ini telah membuat gaduh warga di Kecamatan Sekoko khususnya dan Boyolali pada umumnya. Begitu ya, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Triwidodo untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Seorang pria warga desa Sumber Mulia, Kecamatan Lumbai Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera, nekat meruda paksa anak kandungnya. Parahnya, perbuatan bejat itu sudah dilakukan sejak putrinya duduk di bangku SD atau saat itu berusia 11 tahun hingga berusia 18 tahun. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Ardani Zuhri, reporter dari Sriwijaya Post yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Halo rekan ya, baik. Bahwa kejadian itu berawal dari pelaku yang merupakan SY, merupakan ayah kandung dari korban, diinisialkan Bunga, telah melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri dari usia 11 tahun. Waktu itu sedang duduk di kelas 6 SD. Hal itu tersebut dilakukannya karena sang istri menolak ketika ingin berhubungan, sehingga membuat tersangka hilaf ketika melihat kemolekan anaknya. Kemudian mulai sejak dari umur 11 tahun sampai SMA, hal tersebut terus dilakukannya di bawah ancaman. Setelah tamat SMA, akhirnya korban tidak tahan dan memberanikan diri mengadukan hal tersebut ke kepolisian. Dan setiap melakukan hubungan suami istri tersebut, tersangka selalu melihat istrinya tidak ada di rumah, sehingga dengan leluasa melakukan hubungan bejat tersebut. Setelah mengadukan ke polisi, akhirnya polisi melakukan pemeriksaan dan langsung menjemput tersangka yang berada di rumah tanpa perlawanan berarti. Dan dari pengakuan tersangka bahwa ia nekat melakukan hubungan suami istri tersebut karena memang faktor bahwa istrinya tidak mau berhubungan badan,
Selain itu juga dia memang tergiur oleh kemuliaan putrinya, tubuh putrinya, sehingga ia nekat terus melakukan hubungan sama istri tersebut. Atas perbuatan tersangka akan dikenakan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang pelindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara ditambah sepertiga hukuman. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Ardani. Berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kanit PPA Polres Muara Enim, Ibda Rama, dan juga tersangka SY selengkapnya. Ya, jadi kejadian ini berlangsung lebih kurang hampir 7 tahun. Dari hasil pemeriksaan terhadap korban, rata-rata dalam seminggu itu korban bisa digauli sampai 2 kali. Tidak digauli kalau korban ini lagi haid, ya. Terus dari hasil pemeriksaan juga sampai si anak ini pernah sampai pendarahan. Jadi kejadian yang pertama sekali itu si anak ini belum haid, ya, belum haid. Sampai ke si anak ini haid, ya, sampai ke dewasa malah kejadiannya. Sampai hamil tak, Bu? Hamil enggak pernah hamil karena dari hasil pemeriksaan kemarin itu selalu dia pakai kondom, pakai kontrasepsi. Jadi berarti sudah dipersiapkan ya. Terancam loh ya. Berencana. Ya, kalau ancaman dengan alat, tidak ada ancaman dengan alat, tapi dengan kata-kata. Ya. Jadi dia secara verbal yang dan menyampaikan, jangan sampai ngomong sama mamamu, kalau tahu mamamu bisa-bisa bapak sama mama cerai. Dan selalu ancamannya itu mukul, kalau tidak dilayani dipukul. Setelah 14 tahun. tambah sepertiga, kemungkinan 18 tahunan. Kuat dikit ngomong. Nggak berseling. Puluhan kali berarti. Kalau dengan yang efek, cak trauma ya, dampak sosial. 10 kali. Ya, cuma 10 kali. Apa dia yang ngerasa padahal mau tak kau dia. pesan untuk orang tua sama Nafsu lah. anak-anak. Nafsu tuh kalau sekali malah tengok terus malah burang bukan nafsu nage itu tuh. Ya, kejadian kekerasan Ya, jadi seksual, Bini kau tahu tak? baik yang dilakukan oleh dalam keluarga. Nggak tahu. setiap melakukan bini tidak tahu. Lagi keluar, apa lagi mana dia? Jangan takut melapor. Jadi tiap ngaku kau pas bini kau keluar rumah. Lagi ngapain dia? Apalagi sekarang kan sudah disahkan undang-undang yang Anak lama nyari anak. kekerasan seksual. Memang turunan, Berapa lama kau teh melakukan itu? Paling kencang? tapi ke depan kalau 3 menit. sudah Gimana be di rumah sama? Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners, nama Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastrawidjoyo, belakangan ini menjadi sorotan. Pasalnya, saat rapat paripurna pengumuman pencopotan Muhammad Taufik sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang berlangsung pada Selasa 26 April lalu, ia terlihat hadir sambil menggendong anaknya. Selengkapnya akan disampaikan rekan Nur Indah Farah Audina, jurnalis dari Tribun Jakarta. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Dea dan rekan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa kemarin ada pemandangan yang berbeda saat rapat paripurna pengumuman pencopotan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik, di mana saat itu Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra, membawa anak pertamanya yang masih berusia 7 bulan dan bernama Karna Rajasa, di mana Anggara terlihat membawa sang anak hingga masuk ke dalam ruang rapat paripurna, di mana sang anak terlihat tidak rewel dan tertidur lelap di pangkuan Anggara atau biasa disapa Ara. Kemudian ketika ditanyai awak media, Anggara mengatakan bahwa ia memang berkomitmen bersama istrinya, Veranda, untuk tidak menggunakan jasa pengasuh, dan kebetulan di hari Selasa kemarin sang istri harus mengantar ibunda untuk melakukan pemeriksaan rutin di rumah sakit lantaran penyakit tulang yang diidap oleh ibunda Veranda atau berstatus mertua dari Anggara. Kemudian lantaran jadwal tersebut tidak bisa diundur atau diubah, sehingga Anggara membawa anak pertamanya yang bernama Karna Rajasa ke ruang rapat paripurna pengumuman pencopotan tersebut. Selain itu, saat ditanyai oleh tim Tribun Jakarta, Anggara mengatakan bahwa ia sempat berpikir di hari tersebut
rapat akan berlangsung lebih lama dari waktu yang seharusnya dimulai pukul 10 lantaran satu pengumuman ada syarat dalam rapat yakni harus quorum atau 50% plus 1. Namun ternyata peserta rapat atau anggota legislatif Dewan Kebon Sirih atau DPRD DKI Jakarta quorum lebih awal sehingga rapat dimulai pukul 11. Sehingga mau tak mau ia membawa si kecil ke dalam ruang rapat dan beruntungnya Anggara mengatakan bahwa anaknya tidak rewel dan memang gampang beradaptasi dengan orang banyak dan dia tidak takut dengan adanya orang baru. Sehingga sosok Anggara ini menjadi perhatian lain selain berlangsungnya rapat paripurna pengumuman pencopotan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Indah untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Bangka Tribuners. Sejumlah anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung menjadi korban penganiayaan. Tindak kekerasan dilakukan oleh orang tak dikenal di SPBU Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Selengkapnya terkait kronologi ini akan dilaporkan rekan Joni Kurniawan, reporter dari Bangka Pos yang kini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Joni. Ya, terima kasih rekan Dea. Dapat kami sampaikan bahwasanya beredar informasi sebelumnya mengenai adanya penganiayaan terhadap anggota kepolisian khususnya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung di sebuah SPBU di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari informasi ini kami berusaha untuk melakukan konfirmasi kepada Bidang Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung, di mana Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi, membenarkan adanya penganiayaan terhadap 7 orang anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Penganiayaan ini terjadi pada Senin 25 April 2022 malam lalu, di mana SPBU ini dalam keadaan gelap karena minimnya pencahayaan di kawasan SPBU. Kombes Pol Maladi menambahkan bahwa penganiayaan ini bermula ketika anggota DRS Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan tugas untuk melakukan penyelidikan mengenai sekaligus memintai keterangan terhadap 3 orang petugas di SPBU, baik itu kuasa SPBU, admin SPBU, dan juga petugas operator ataupun nozzle. Nah, ketika setelah selesai melakukan penyelidikan, petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung hendak mengantarkan salah seorang pegawai ke SPBU. Namun ketika sampai di SPBU, petugas kepolisian ini malah dihadang oleh orang tidak dikenal di kawasan SPBU dan melakukan pemukulan. Informasi yang kami dapatkan bahwa kejadian ini terjadi malam hari, kurang lebih setelah pelaksanaan sholat tarawih, sehingga di mana dalam keadaan itu SPBU dalam keadaan gelap sehingga kamera pengawas ataupun saksi-saksi lainnya juga masih dalam proses penyelidikan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Mengenai orang tidak dikenal ini juga Maladi menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memprediksi ataupun menyampaikan siapa yang melakukan penganiayaan terhadap 7 orang anggota kepolisian di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ini mereka juga menyampaikan bahwa saat ini mereka masih terus melakukan penyelidikan untuk dapat mengetahui siapa dalang atas penganiayaan dari kejadian ini. Maladi juga sempat menyebutkan bahwa kejadian ini terjadi begitu cepat sehingga diduga pelakunya merupakan orang tidak dikenal yang memiliki kemampuan bela diri ataupun perkelahian yang bisa cepat. Dan juga aksi yang dilakukan ini juga terjadi begitu cepat sehingga belum dapat dikumpulkan informasi mengenai siapa dan apa menjadi alasan atas penganiayaan yang terjadi di SPBU Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian laporan dari kami di Provinsi Bangka Belitung, kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Joni Kurniawan untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Petugas Satpol PP Kabupaten Belitung mengamankan 4 remaja, 2 diantaranya merupakan perempuan. Barangnya 2 wanita tersebut terindikasi terlibat prostitusi online, 1 diantaranya sebagai muncikari. Selengkapnya terkait ini akan dilaporkan rekan Dede Suhendar, reporter dari Pos Belitung yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan dengan laporan Anda. Ya, baiknya dapat kami sampaikan, petugas Satpol PP Kabupaten Belitung melalui kegiatan patroli wilayah rutin mengamankan 4 orang remaja di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pamangga, Kelurahan Pangkalalang, Kabupaten Belitung pada hari Selasa tanggal 26 April malam lalu. 4 remaja yang diamankan ini 2 orang terdiri dari laki-laki yang berinisial FA dan T, sedangkan sisanya 2 orang merupakan perempuan berinisial RFA dan DPM. Berdasarkan hasil pemeriksaan di kantor Satpol PP Kabupaten Belitung, 2 orang wanita tersebut terindikasi terlibat prostitusi online, di mana wanita berinisial RPM ini bertindak sebagai mucikari yang diduga menjual rekannya yang berinisial DPM. Bahkan parahnya lagi, wanita yang berinisial RFA ini sebelumnya pernah diamankan juga oleh petugas Satpol PP pada bulan Oktober 2021 lalu dengan kasus yang sama. Menurut Sekretaris Satpol PP Kabupaten Belitung, Abdul Hadi mengatakan kegiatan patroli wilayah rutin itu dilakukan atas laporan dari masyarakat setempat yang sudah merasa resah dari aktivitas para remaja tersebut, yang sebelumnya sempat menggunakan lem ibon dan meminum kratom serta minuman beralkohol. Jadi setelah penggerebekan yang dilakukan pada tengah malam, petugas Satpol PP langsung mengamankan 4 orang tersebut dan membawa ke kantor Satpol PP. Sebagai tindak lanjut, petugas langsung menghubungi keluarga masing-masing sebagai efek jera dan pembinaan. Melalui kegiatan tersebut, Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Belitung Abdul Hadi berharap para orang tua bisa meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya agar tidak terjerumus di kasus prostitusi online seperti yang dilakukan 2 wanita tersebut. Kemudian dari Satpol PP juga sudah memberikan keterangan kepada pihak keluarga terkait perbuatan yang dilakukan oleh anak mereka masing-masing. Terkait dengan penyalahgunaan zat adiktif dan minuman beralkohol, Satpol PP sudah menyerahkan 4 remaja tersebut kepada BNNK Kabupaten Belitung untuk pembinaan lebih lanjut. Demikian dia. Baik, Tribuners rekan Dede Suhendar juga sudah melakukan wawancara bersama Sekretaris Satpol PP Kabupaten Belitung, Abdul Hadi, terkait kasus ini. Selengkapnya kami tampilkan. Jadi baiklah, untuk pelaksanaan patroli rutin kita yang dilaksanakan pada hari, alhamdulillah kita menemukan anak-anak yang dalam ini mereka menggunakan sedang mengkonsumsi ibon, kemudian kratom, ya, kemudian juga ada indikasi mucikari yang dilakukan anak-anak, dan dalam hal ini ditemukan di kontrakan di Kelurahan Pangkalalang, tempatnya di Jalan Pamangga. Penggerebekan ini dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat setempat, ya, karena masyarakat setempat ini resah karena aktivitas ini sudah melampaui batas karena sudah mengganggu ketertiban umum masyarakat setempat. Sehingga dilaporkanlah kepada kami dan alhamdulillah tim patroli kita sigap dan menemukan ya, 4 orang yang kita ciduk untuk dilakukan pembinaan di Satpol PP. Sebagai tindak lanjut kita, dalam ini kita lakukan pembinaan sebagaimana biasa dan sekaligus juga kita coba panggil pihak orang tua ya, agar dalam ini kami minta bantuan. 5 warga negara Indonesia asal Lampung yang terdampar di Istanbul, Turki, akhirnya tiba di kampung halaman. Informasi yang diterima sebelumnya mereka dijanjikan bekerja di Polandia namun terdampar di Turki. Bagaimana terkait kronologi kejadian tersebut akan dilaporkan rekan Bayu Saputra, jurnalis dari Tribun Lampung. Silakan rekan Bayu dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Dea dan Tribuners. Perlu saya sampaikan kemarin sekitar pukul sekitar pukul 17.00 WIB
bahwasannya warga negara Indonesia yang terdampar itu di Turki akhirnya kembali ke tanah air, kemudian kembali juga ke Provinsi Lampung, daerah asal. Nah, perlu saya sampaikan bahwasannya mereka melalui perwakilannya Bapak Muhammad Ikhwanul Muslimin mengatakan mereka sangat senang dan sangat terharu atas kepulangan mereka ke tanah air. Karena semua instansi, semua pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersatu padu untuk bisa memulangkan mereka ke Lampung. Dan hal tersebut menjadi kebanggaan bagi dia sendiri bahwasannya pemerintah itu hadir di dalam proses kepulangan mereka tersebut. Nah, perlu disampaikan juga oleh Kepala BP2MI Provinsi Lampung, Bapak Ahmad Salabi, mengatakan bahwasannya ini merupakan upaya kerja dari tim dari rekan-rekan di BP2MI baik pusat maupun di daerah untuk bisa memulangkan para WNI tersebut. Oke, perlu saya sampaikan bahwasannya sebelumnya ada 16, kemudian kita konfirmasi lagi bahwasannya ada 11 warga negara Indonesia yang pulang ke tanah air. Namun kemarin baru 4 rekan dia yang pulang ke Lampung, 1 diantaranya warga Gresik, Jawa Timur. Nah, kemudian disampaikan oleh Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Dahwani Pandra Arsyad, menjelaskan bahwasannya ke depan Polda Lampung akan terus melakukan upaya-upaya penyelidikan agar kasus tersebut bisa diselesaikan. Karena ini merupakan tindak pidana TPPO yang harus dilakukan penyelidikan sehingga terang bagi korban tersebut. Begitu rekan Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Bayu melaporkan dari Provinsi Lampung. Selamat bertugas kembali. Keluarga besar masyarakat adat yang mendiami rumah Betang Ensaid di Kecamatan Kelam Permain, Sintang, Kalimantan Barat berduka. Tetua sekaligus tokoh adat meninggal dunia menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya terkait insiden ini akan dilaporkan reporter dari Tribun Pontianak. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Agus Pujianto di sana. Silakan dengan informasi Anda. Berada bahwa masyarakat adat yang tinggal di rumah Betang Ensaid Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, tengah berduka. Hermanus Bintang, sesepuh adat yang juga tetua adatnya meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi pada hari Selasa pagi lalu. Hermanus Bintang itu terserempet oleh truk saat melintas bersamaan pada Selasa pagi. Truk yang menyerempet tidak bertanggung jawab, dia langsung kabur, melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat di hari yang sama pada Selasa sore. Belum saat ini sopir berinisial MS tersebut masih diperiksa oleh Satlantas Polres Sintang dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Sementara jenazah Hermanus Bintang, tokoh adat di rumah Betang Ensaid Panjang, sudah dimakamkan pada hari Rabu kemarin. Ya, demikian. Baik, terima kasih rekan Agus Pujianto melaporkan di Kalimantan Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih kembali ke Lampung, Tribuners. Polres Lampung Utara menetapkan 3 pejabat pemerintah kabupaten setempat sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Ketiganya merupakan pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD. Korupsi itu sendiri terkait kegiatan bimbingan teknis kepala desa terpilih se-Kabupaten Lampung Utara tahun 2022. Selengkapnya akan disampaikan rekan Anung Bayuwardi, jurnalis dari Tribun Lampung yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Anung. Ya, rekan Dea dan Tribuners, dapat dijelaskan bahwa Polres Lampung Utara mengamankan 3 orang, 2 diantaranya pejabat utama di Kabupaten Lampung Utara, yakni berdinas di Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Utara. IAS selaku Kabid Pemerintahan Desa dan
NG selaku Kasubdit Pemerintahan Desa. Keduanya diamankan setelah tertangkap tangan oleh Polres setempat ketika dugaan meminta uang kepada sejumlah kepala desa atas bimbingan teknis untuk kepala desa terpilih tahun 2022 ini. Namun ketika sebelumnya ditangkap, mereka juga lebih dahulu membocorkan bahwa ada pelaksana kegiatan atau panitianya ditangkap lebih dahulu di Bekasi, yakni berinisial NF. Ketiganya diamankan Polres Lampung Utara di tempat terpisah, serta diamankan barang bukti berupa uang 36 juta, rekening buku tabungan atas nama NG, serta barang bukti lainnya. Saat ini proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung atas kasus dugaan korupsi BIMTEK tersebut di Polres Lampung Utara. Rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Anung untuk laporan Anda di Lampung. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi terpilih lainnya hanya di live update seusai jeda berikut. Bentar lagi Lebaran. Siapa nih yang udah siap-siap mudik Lebaran? Nggak cuma pakai transportasi umum aja. Sebagian dari pemudik biasanya memilih mobil pribadi untuk menemani perjalanan ke kampung halaman. Tentunya, mudik dengan mobil pribadi membutuhkan berbagai persiapan yang ekstra ya, agar perjalanan mudik bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Karena itu, penting loh Tribuners untuk melakukan persiapan mudik saat naik mobil pribadi, baik itu teknis maupun non-teknis. Pertama, pastikan kondisi mobil dalam keadaan baik. Sebelum menggunakan mobil pribadi untuk mudik Lebaran, cek dulu kesiapan mobil Anda apakah cukup baik untuk menempuh perjalanan jauh. 5 aspek ini penting loh buat kamu cek. Di antaranya adalah lampu, ban, suspensi, serta cairan pada mesin seperti oli, air radiator, air aki, minyak rem, dan lainnya. Pemudik juga perlu mengecek fitur keamanan pada mobil masing-masing berfungsi dengan baik. Fitur keamanan pada mobil tersebut antara lain airbag, alat pendeteksi titik buta atau blind spot detector, sabuk pengaman atau seatbelt, dan lainnya. Kedua, persiapkan jadwal perjalanan. Jadwal perjalanan berfungsi untuk membuat perjalanan mudik Anda lebih tertata. Jadwal perjalanan bisa meliputi rencana titik pemberhentian untuk beristirahat selama perjalanan. Ketiga, jangan lupa beristirahat. Kelelahan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan saat mudik Lebaran. Karena itu, jangan memaksakan diri tetap mengemudi ketika rasa lelah datang. Istirahatlah sekira 10 menit hingga 30 menit dan lakukan penyegaran otot, otak, dan syaraf. Pilih lokasi istirahat yang nyaman serta tidak mengganggu pemudik lainnya seperti di rest area. Keempat, tidak membawa barang berlebihan. Meski rasanya saat Lebaran ingin membawa banyak makanan atau hadiah Lebaran untuk keluarga, namun muatan yang berlebihan sangat berbahaya loh Tribuners. Dari segi keamanan, membawa barang hingga melebihi muatan kendaraan berisiko bagi keamanan berkendara. Salah satu hal yang paling dihindari saat mudik Lebaran adalah kemacetan. Apalagi kalau Tribuners menggunakan kendaraan pribadi. Untuk itu, ada beberapa imbauan yang bisa dilakukan pemudik untuk menghindari kemacetan selama mudik Lebaran. Tips dan trik ini berdasarkan penuturan akademisi di bidang kemasyarakatan masyarakat transportasi. Trik pertama yang harus diikuti adalah pemilihan dan waktu perjalanan. Pemudik diimbau untuk menghindari perjalanan di waktu favorit, seperti sehabis waktu sahur atau berbuka puasa. Penting juga untuk mengecek waktu dan rute pemberlakuan rekayasa lalu lintas dari pihak kepolisian. Pemudik juga harus selalu memperbaharui informasi lalin, contohnya melalui kanal resmi Jasa Marga seperti aplikasi Trevoy, Twitter, call center 14080. Selama perjalanan, pastikan agar selalu mengikuti rambu dan arahan petugas di lapangan, disiplin dalam ketentuan berkendara di jalan tol, serta tidak berhenti di bahu jalan kecuali darurat.
Pemudik juga bisa menghubungi call center 14080 dalam kondisi darurat. Dianjurkan juga untuk menggunakan fasilitas top up saldo di rest area serta menghindari top up di gerbang tol. Sebab sejumlah rest area yang terbangun di sepanjang jalan tol tidak akan mampu menerima semua pengguna untuk beristirahat. Pilihannya adalah harus mengantri masuk rest area di jalan tol atau mencari yang ada di luar infrastruktur konektivitas. Sejumlah aturan yang harus dipatuhi selama di rest area jalan tol, seperti menggunakan rest area selama 30 menit. Kemudian dianjurkan untuk take away makanan, selalu menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan rest area. Mudik lebaran mending malam atau siang hari ya? Awas saja pertimbangan resikonya. Musim mudik lebaran kali ini banyak dipakai masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Tak jarang beberapa dari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Banyak juga yang memilih untuk mudik lebaran di siang hari, namun ada beberapa yang memilih mudik di malam hari. Berdasarkan pertimbangan dari Training Direktur Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, mudik di siang hari adalah perjalanan yang sesuai dengan siklus tubuh manusia yang beraktivitas di siang hari. Artinya, tingkat keamanan pun jauh lebih terjamin dan terhindar dari resiko mengantuk atau kurang fokus. Hanya saja, cuacanya cenderung lebih panas, terlebih apabila kondisi jalanan yang macet. Sebaliknya, Tribuners, ketika memilih malam hari, keuntungannya jauh lebih nyaman karena tidak panas dan kondisi lalu lintas pun relatif lebih sepi. Namun, berkendara di malam hari dari segi keamanan ternyata kurang terjamin loh. Apalagi ketika Anda membutuhkan pertolongan. Siklus tubuh di malam hari juga biasanya cenderung sering dipakai untuk istirahat, bukan untuk beraktivitas. Itu tadi beberapa pertimbangan lebih baik mudik di siang hari atau di malam hari. Tapi tetap ya Tribuners, mau mudik di malam hari atau di siang hari, kembali ke kenyamanan kalian masing-masing. Pemerintah telah mengizinkan masyarakat mudik lebaran pada Idul Fitri 2022 ini. Meski begitu, pelaksanaan mudik terutama untuk pengemudi mobil pribadi tetap harus mengikuti beberapa aturan. Masyarakat yang hendak mudik lebaran dengan mobil pribadi diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya adalah menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian wajib untuk memakai aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan. Tak hanya itu, aturan terkait status vaksinasi juga harus dipenuhi bagi pemudik dengan mobil pribadi. Di antaranya, bagi pelaku perjalanan yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis 3 atau booster, tidak lagi wajib menunjukkan hasil negatif PCR ataupun antigen. Pelaku perjalanan yang sudah mendapat vaksin dosis kedua, wajib menunjukkan hasil negatif antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil negatif PCR dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum berangkat sebagai syarat perjalanan. Pelaku perjalanan yang sudah divaksin dosis pertama juga wajib menunjukkan hasil negatif PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum berangkat. Untuk pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau memiliki komorbid, wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum berangkat. Ia juga wajib melampirkan surat keterangan dokter atau rumah sakit yang menyatakan belum atau tidak bisa ikut vaksinasi. Pelaku perjalanan yang usianya di bawah 6 tahun dikecualikan soal ketentuan vaksinasi dan juga tak wajib hasil negatif PCR ataupun antigen. Nah, itu tadi beberapa syarat mudik bagi pengendara mobil pribadi. Selamat mudik dan hati-hati di jalan. Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Jembatan baru di Jalan Lintas Timur di Kabupaten Pelalawan, Riau selesai dibangun. Jembatan ini pun kini dipastikan bisa dilewati oleh pemudik. Diaktifkannya jembatan baru ini diinginkan untuk bisa memperlancar arus transportasi dari Sorek menuju Pangkalan Kerinci ataupun sebaliknya.
Terkait pantauan di sana terkini akan dilaporkan rekan Johannes Tanjung, reporter dari Tribun Pekanbaru yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami informasikan bahwasanya di Jalan Lintas Timur, khususnya di Kabupaten Pelalawan, ada jembatan baru yang baru selesai dibangun dan sudah dioperasikan beberapa minggu terakhir. Jembatan ini dibangun oleh Kementerian PUPR sejak tahun 2020 dan baru selesai 1 bulan yang lalu, dan memang Kementerian PUPR langsung mengoperasikan jembatan ini dan bisa dilewati oleh pemudik yang akan mudik dan juga masyarakat yang beraktivitas. Dan seperti diketahui, Jalan Lintas Timur merupakan jalan nasional yang dilewati berbagai kendaraan, khususnya yang kendaraan mengarah dari Kecamatan Pangkalan Kuras atau Sorek mengarah ke Kecamatan Pangkalan Kerinci. Jembatan ini menjadi pelengkap untuk sarana dan prasarana jalan tentunya di Jalan Lintas Timur karena menambah satu lagi jembatan yang menyeberangi Sungai Kampar, tepatnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Seperti diketahui selama ini hanya satu jembatan yang menghubungkan Jalan Lintas Timur di sepanjang Kabupaten Pelalawan. Satu jembatan itu juga sudah berusia belasan tahun dan selalu terjadi kemacetan di dalam jembatan ketika mobil-mobil besar atau truk pengangkut muatan besar nyangkut di tengah jembatan, alhasil menyebabkan kemacetan panjang dan antrian panjang di dalam jembatan. Nah, dengan adanya jembatan baru ini tentunya tidak ada lagi mobil yang bersangkutan atau mobil yang saling berlainan arah yang melewat, karena kendaraan dari arah Sorek ataupun dari arah Pangkalan Kuras atau Ukui mengarah ke Pangkalan Kerinci melewati jembatan baru. Sedangkan dari sebaliknya dari Pangkalan Kerinci ke arah Sorek melewati jembatan lama. Masyarakat tentunya sangat antusias dan sangat gembira dengan hadirnya jembatan baru yang sudah 2 tahun dibangun ini karena mengurangi kemacetan dan juga memperlancar jalan lalu lintas di Kabupaten Pelalawan, khususnya saat ini sudah mulai mudik karena berdasarkan pantauan kami berbagai kendaraan sudah mulai melintas dari Kabupaten Pelalawan, khususnya Kota Pangkalan Kerinci, bahkan kebanyakan kendaraan yang melintas merupakan plat non-BM atau plat yang bukan dari Riau, artinya kebanyakan dari plat dari Jakarta. Masyarakat berharap juga bahwasanya dengan adanya jembatan ini dapat memperlancar arus transportasi, khususnya pengangkutan barang-barang ataupun hasil-hasil panen milik masyarakat untuk dibawa ke pasar. Sampai saat ini Polres Pelalawan juga telah mendirikan 4 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan. Adapun pos pelayanan untuk operasi ketupat yang didirikan Polres Pelalawan ada di Kecamatan Ukui, ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci, dan ada di Kecamatan Bandar Sekirjang. Sedangkan pos pelayanan yang dibangun ada di pusat kota Pangkalan Kerinci. Demikian informasi kami bersama saya Johannes Tanjung, jurnalis tribunpekanbaru.com yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke studio rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Johannes Tanjung untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Nusa Tenggara Barat Tribuners. Seorang ibu di Mataram dilaporkan oleh anak kandungnya sendiri karena mencuri HP miliknya. Kasus ini pun mengungkap dan ternyata ibu itu diperkerjakan layaknya pembantu dan tak diberi uang oleh sang anak. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Laila Tuniam, jurnalis dari Tribun Lombok yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat siang Tribuners semua dimanapun Anda berada. Saya Laila Tuniam, reporter tribunlombok.com, melaporkan kejadian yang terkait dengan seorang ibu kandung yang dilaporkan oleh anaknya ini terjadi di Kelurahan Mayure, Cakranegara, Kota Mataram. Sebenarnya kejadian ini itu sudah terjadi tahun lalu pada bulan Desember, akan tetapi oleh kepolisian baru diungkap sekarang ternyata yang pelakunya adalah ibu kandungnya sendiri. Seorang ibu ini mengaku di Polsek Sandubaya bahwa dia nekat mencuri HP anaknya karena merasa kesal tidak diberi gaji karena ibu ini sebagai pembantu di rumah anaknya. Kemudian dia nekat akhirnya mencuri HP tersebut untuk membayar hutang. Kemudian oleh kepolisian tidak dilakukan penahanan karena
ini masih kasus pencurian dalam keluarga. Kemudian pihak kepolisian menyelesaikan kasus ini dengan cara kekeluargaan. Kemudian dipertemukanlah si ibu dan si anak oleh pihak kepolisian dan dilakukan klarifikasi atas kejadian tersebut. Dan kasus ini sudah dihentikan oleh pihak kepolisian dan ibu tersebut tidak ditahan seperti itu. Baik, hanya itu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Lailatun Niam, reporter tribunlombok.com. Saya kembalikan ke rekan Dea. Terima kasih. Terima kasih rekan Laila untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Lampung, Tribuners. Jaksa dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda terhadap 4 terdakwa kasus asusila anak di bawah umur. Pasalnya vonis terhadap 4 terdakwa itu jauh di bawah tuntutan jaksa. Terkait kasus ini selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Lampung. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Domi Desmantri. Silakan dengan laporan Anda. Baik, sidang putusan terhadap 4 terdakwa kasus asusila terhadap anak di bawah umur sudah disidangkan begitu. Lalu Pengadilan Negeri memutuskan para terdakwa dengan vonis 3 tahun penjara. Putusan itu jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang meminta 10 tahun penjara. Namun dari pihak Pengadilan Negeri Kalianda sendiri mempunyai alasan putus karena melihat beberapa faktor, yaitu karena para terdakwa masih berusia muda begitu. Lalu ada faktor terakhir seperti pasal yang dikenakan pasal alternatif, yaitu pasal 81 ayat 1 dan juga pasal 2 ayat 1 gitu. Lalu dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sendiri, mereka akan mengajukan banding terhadap putusan dari Pengadilan Negeri tersebut karena mereka menganggap putusan tersebut lebih ringan daripada tuntutan dari jaksa penuntut umum. Lalu mereka juga membandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya terhadap kasus tindak asusila terhadap anak, terutama anak di bawah umur, yang tuntutannya minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman 10 tahun penjara begitu. Baik, terima kasih rekan Domi untuk laporan Anda di Lampung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Prabu Mulih ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan. Tersangka ini terlibat kasus dugaan suap terkait pengaturan suara pada pemilihan legislatif tahun 2019 lalu. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Edison, reporter dari Tribun Sumsel yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Dea, dapat kami informasikan dari Kota Prabu Mulih, Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih melakukan penahanan terhadap mantan Komisioner KPU Kota Prabu Mulih, yakni Andre Suatana. Nah, ini dilakukan penahanan karena yang bersangkutan terbukti melakukan menerima suap, maksud kami, atau gratifikasi dari calon anggota legislatif DPR RI. Inisial Dr. EFT. Ini yang bersangkutan menerima suap sebanyak sekitar 350 juta. Uang ini sendiri diperuntukkan untuk mengondisikan suara di Dapil Prabu Mulih dan Muara Enim. Jadi yang bersangkutan menjanjikan kepada calon anggota DPRD ini untuk memberikan suara sebanyak 10.000 suara di tiap kabupaten. Sehingga di 2 kabupaten itu yang bersangkutan menyiapkan 20.000 suara untuk sang calon anggota DPR RI. Selain menetapkan tersangka mantan komisioner KPU, Kejaksaan juga menetapkan tersangka Dr. EFT karena sebagai penyuap. Maksudnya dalam hal ini penyuap dan
menerima suap sama-sama dikenakan dijadikan tersangka. Namun untuk tersangka Dr. TFT sendiri belum dilakukan penahanan karena baru pertama ditetapkan tersangka dan pemanggilan akan dilakukan pertama kalinya. Untuk kami informasikan juga, ini mantan Komisioner KPU Kota Prabu Mulih Andre Swatana sendiri sebelumnya sudah ditetapkan oleh DKPP RI bahwa yang bersangkutan terbukti menerima suap dan menyalahgunakan wewenang sebagai anggota KPU menerima uang suap dari calon anggota DPR RI. Dan yang bersangkutan pada tahun lalu sudah ditetapkan dilakukan pemberhentian secara tidak hormat oleh DKPP RI. Menindaklanjuti itu, Kejaksaan lalu melakukan penyelidikan dan pada kemarin menetapkan dan menahan yang bersangkutan Saudara Andre Swatana. Untuk selanjutnya Andre Swatana sendiri selama 20 hari, maksud kami beberapa hari ke depan itu dititipkan di sel rutan kelas 2B Kota Prabu Mulih. Demikian dapat kami informasikan dari Kota Prabu Mulih, rekan Dep. Baik, Tribuners rekan Edison juga sudah melakukan wawancara dan mendapatkan keterangan dari Anjasra selaku Kasih Intel yang menangani kasus ini. Selengkapnya kami tampilkan. Selamat siang, terima kasih rekan-rekan media pada press release atau siaran pers yang kami laksanakan pada siang hari ini. Seperti teman-teman lihat sendiri tadi, bahwa pada hari ini tanggal 26 April 2022 tim penyidik tindak pidana korupsi pada Kejari Prabu Mulih berdasarkan Sprindik nomor 02 8 April 2022 telah mengumpulkan alat bukti dugaan tindak pidana suap atau gratifikasi anggota KPU Kota Prabu Mulih dalam pengaturan suara pada Pileg pada pemilu 2019. Bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan telah memperoleh bukti yang dengan bukti itu membuat terang sehingga tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih dengan ini menetapkan bahwa Saudara AS yang pada saat itu sebagai anggota KPU pada tahun 2019 sebagai tersangka yang ditetapkan dengan surat penetapan tersangka nomor B70-L.6.17 FD.104/2022 tanggal 26 April 2022. Adapun peranan tersangka AS pada saat itu yaitu sebagai penerima suap atau gratifikasi. Kemudian yang kedua, selain daripada AS, Kejaksaan Negeri Prabu Mulih juga menetapkan Saudara Dr. EFTY yang pada saat itu sebagai calon anggota legislatif DPR RI Dapil 2 Sumsel dari Partai Bulan Bintang sebagai tersangka. Jadi dua tersangkanya. Untuk Dr. EFTY ini ditetapkan tersangka dengan surat nomor penetapan tersangka nomor B71-L.6.17 FD.104/2022 pada tanggal 26 April 2022. Perairan Teluk Bima di Nusa Tenggara Barat diduga tercemar limbah sejak beberapa hari yang lalu. Limbah pertama kali terlihat di dermaga Pelabuhan Bima, kemudian semakin meluas. Limbah ini menyebabkan ikan-ikan di perairan mati dan warga yang sempat mengambil ikan-ikan tersebut mengonsumsi dan mengalami keracunan. Terkait pantauan terkini di sana dan juga kronologi kasus keracunan ini akan dilaporkan rekan Atina, jurnalis dari Tribun Lombok. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea, bisa saya laporkan dari Kota Bima. Saat ini kondisi terbaru perairan Teluk Bima yang kemarin terlihat dipenuhi oleh limbah di sekitar depo Pertamina serta Pantai Lawata sudah terlihat bersih, hanya tersisa sedikit-sedikit limbah saja di daerah pesisir dari kawasan laut di sekitar Pertamina dan juga di sekitar Pantai Lawata. Namun, informasi yang kami himpun dari warga di sekitar pesisir sebelah utara dari perairan Teluk Bima justru bergeser ke sana limbah-limbah ini, dan ikan-ikan masih terlihat mengambang dan mati begitu saja dengan jumlah yang sangat banyak. Untuk diketahui rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa limbah ini terpantau oleh tribunlombok.com sejak hari Selasa sore, di mana tumpukan warna coklat terlihat
di dermaga Pelabuhan Bima. Hingga malam hari tumpukan hamparan coklat seperti cappuccino ini juga semakin meluas, dan ternyata di pagi harinya hingga ke kawasan Pantai Lawata yang merupakan salah satu ikon destinasi di wilayah Kota Bima yang juga berdekatan dengan kawasan depo Pertamina. Akibatnya Pantai Lawata, tempat pemandian warga sekitar Kota Bima, langsung ditutup karena dipenuhi oleh limbah, dan juga warga-warga atau nelayan yang kebetulan juga di sekitar depo Pertamina ini terdapat kampung nelayan yang akhirnya tidak bisa melaut karena perahu mereka tidak bisa menerobos limbah yang begitu tebal. Pantauan langsung kami kemarin menggunakan speedboat bersama pihak Dinas Pariwisata Kota Bima, ketinggian limbah atau ketebalan limbahnya di bagian dalam perairan mencapai 5 cm, dan ini membuat ikan-ikan di sekitar perairan Teluk Bima mati. Bahkan untuk wilayah Kabupaten Bima yang berada di pesisir utara, sejumlah warga berebutan untuk mengumpulkan ikan-ikan, terutama ikan pari yang banyak sekali mati dan ke pinggir ada pesisir, dan ini dikumpulkan warga kemudian dikonsumsi. Namun pada malam harinya sejumlah warga, setidaknya ada belasan warga di Desa Kananta, kemudian Desa Bajo, ini dilaporkan keracunan dengan gejala sakit kepala, pusing-pusing, dan ada satu orang yang dilarikan ke PKM setempat karena mengalami muntah-muntah hingga malam hari. Hingga saat ini sampel dari limbah sudah diambil oleh pihak DLH yang informasinya telah dibawa ke laboratorium di Mataram, NTB, dan hingga saat ini belum ada hasil seperti apa. Apakah ini adalah limbah minyak atau limbah lainnya, juga ada yang menyebutkan ini adalah ingus laut seperti beberapa fenomena alam yang terjadi di Turki. Ini masih simpang siur sekali seperti apa, nantinya kami masih terus mengupdate informasi dari DLH Kota Bima, dan juga pihak Pertamina sudah memberikan keterangan, mereka pun melakukan investigasi terkait dugaan limbah ini. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Atina melaporkan di Nusa Tenggara Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke DKI Jakarta, Tribuners. Penyelenggara Formula E Jakarta tidak hanya menyajikan balapan semata saat event di Ancol, Jakarta Utara nantinya. Sederet musisi ternama tanah air akan memeriahkan gelaran balap mobil listrik Formula E pada 4 Juni 2022 mendatang. Terkait ini selengkapnya akan dilaporkan rekan Dionysius Arya Bimasuci, jurnalis Tribun Jakarta yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Dion. Ya, Dea dan Tribuners, jadi panitia penyelenggara Formula E telah mengumumkan bahwa penjualan tiket akan dimulai pada 1 Mei mendatang. Total ada 60.000 tiket yang akan disediakan untuk pencinta otomotif tanah air. Masyarakat bisa memilih beberapa kategori tiket yang disediakan. Untuk tiket termurah dijual dengan harga 250.000, sedangkan tiket termahal dibanderol 10 juta. Tidak hanya menonton balapan, penonton juga akan disuguhkan berbagai pertunjukan dari musisi ternama tanah air. Setidaknya ada 3 panggung yang nantinya akan didirikan selama perhelatan Formula E. Panggung pertama terletak di Dunia Fantasi atau Dufan, kemudian Pantai Festival, dan Taman Lumba-Lumba. Sejumlah musisi tanah air yang bakal manggung antara lain grup band Gigi, Padi, The Massive, Kotak, Kojek Rap Betawi, hingga female DJ Una. Untuk pemegang tiket termahal, kategori VVIP Royal Suites, beberapa fasilitas tambahan juga akan disediakan, seperti hidangan bintang 5 yang disajikan Hotel Borobudur, 2 kali coffee break, hingga free access untuk bermain di seluruh wahana bermain yang ada di Ancol, kecuali Fauna Land dan Gondola. Selain itu, pemegang tiket ini juga mendapat tempat menonton yang strategis, lantaran posisinya yang berada di dekat garis start dan finish. Selain itu, penonton juga bisa menyaksikan aktivitas pembalap dan kru balap dari kursi penonton, lantaran lokasi pedok atau garasi pembalap itu tepat berada di seberang bangku penonton. Untuk informasi lebih lanjut terkait pembelian tiket, masyarakat bisa langsung mengakses situs resmi Jakarta E-Prix. Begitu dia. Baik, Tribuners, terkait ini rekan Dion juga sudah melakukan wawancara dan mendapatkan keterangan dari sejumlah pihak. Berikut liputan lengkapnya. Karena sirkuit sendiri, walaupun ada sedikit kendala, tapi semua sudah selesai. Dan akhirnya
kita apresiasi dan luar biasa kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang hadir pada kemarin 2 hari untuk langsung melihat sirkuit apakah sudah rampung atau belum. Kalau kita melihat kemarin Pak Gubernur dengan Pak Presiden berbisik-bisik, mereka berdua adalah untuk semangat bahwa jangan sampai ada hal-hal menjadi kekurangan untuk pelaksanaan tanggal 4 Juni mendatang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Mungkin detail mengenai tiketing yang mungkin menjadi pertanyaan teman-teman semua selama ini mengenai kapan tiket dijual dan berapa harganya. Dan beberapa minggu yang lalu Pak Roni sebagai Ketua OSI sudah pernah menyampaikan kepada teman-teman semua mengenai range harga tiket dan berapa jumlahnya. Nah, memang waktu itu disampaikan masih dalam range karena memang kita harus pastikan di lokasi detailnya seperti apa, kemudian juga kami memastikan bagaimana nanti flow penonton dan kenyamanan dari penonton seperti apa. Dan insya Allah sekarang sudah final. Kita akan mulai bisa dibeli, tiket ini bisa dibeli mulai tanggal 1 Mei 2022. Jadi sesuai ya dengan apa yang pernah disampaikan bahwa kita akan launch tiket ini. Mantan anggota Negara Islam Indonesia atau NII Kabupaten Dharmasraya ke Sumatera Barat melakukan pencabutan baiat massal dan sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini dilangsungkan di Auditorium Kantor Bupati Kabupaten Sijunjung. Selengkapnya terkait kegiatan ini dan juga bagaimana situasinya akan disampaikan jurnalis dari Tribun Padang. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Hafiz Ibnu Marsal. Silakan rekan Hafiz. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami koreksi tadi, acara tersebut dilakukan di Auditorium Kabupaten Dharmasraya, Kantor Bupati Dharmasraya, yang mana pada kegiatan tersebut dilakukan pencabutan baiat dan sumpah setia mantan anggota Negara Islam Indonesia atau NII, yang dimana diketahui organisasi tersebut merupakan organisasi radikal yang telah ditetapkan oleh Densus 88 anti teror. Dalam kegiatan tersebut diketahui diikuti oleh 391 mantan anggota NII, yang mana dari data Densus 88 anti teror terdapat 740 orang masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang terdaftar dalam anggota NII tersebut. Dari keterangan Kapolres Dharmasraya diketahui mereka yang belum dapat hadir dalam cabutan baiat tersebut terdapat beberapa kendala, di mana seperti sedang berada di luar daerah, tidak berada di tempat, dan alamatnya juga tidak ditemukan. Dari 391 orang itu tidak semuanya dihadirkan karena terdapat juga anak-anak dan penyandang disabilitas yang ikut terdaftar dalam situ, jadi tidak dihadirkan seperti itu. Jadi selanjutnya, dari 391 orang itu paling banyak sekitar 300 orang berasal dari Kecamatan Pulau Punjung, dan selebihnya itu berasal dari Kecamatan Timpe. Dan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minasaputra menyampaikan bahwa menghimbau bagi masyarakat yang terdaftar namanya dan sudah terdata sebagai anggota NII harus segera melakukan baiat dan pencabutan baiat tersebut dan melakukan sumpah setia kepada NKRI paling lambat itu pada tanggal 20 Mei dalam momen Hari Kebangkitan Nasional. Jika tidak melakukan hal pencabutan baiat tersebut, maka Polda Sumbar akan melakukan penegakan hukum sekeras-kerasnya. Begitu yang disampaikan oleh Kapolda Sumbar. Selain itu, pencabutan baiat dan sumpah setia tersebut ditandai dengan penandatangannya surat pencabutan baiat dan penyampaian 4 sumpah dari mantan anggota tersebut. Dan di penandatangan itu diwakilkan oleh 4 wali negari yang berada di daerah penyebaran NII tersebut. Seperti itu rekan Dea.
Baik, terima kasih rekan Hafiz untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Bupati Belitung Sahandi Saleh sempat mendatangi SPBU yang berada di Jalan Gegedek pada Rabu 27 April kemarin. Bupati datang bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, Hendra Jaya, juga Forkopimda untuk melihat langsung situasi di SPBU. Tampak antrean panjang masyarakat yang mengantri bahan bakar minyak di sana. Pantauan di lokasi saat kunjungan ini akan disampaikan rekan Adelina Nurmalitasari, jurnalis Pos Belitung yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Adelina. Baik rekan Dea dan Tribuners, kondisi kesulitan BBM di Belitung ini sudah memang terjadi sekitar 3 pekan terakhir. Antrian panjang masyarakat yang mengantri bahan bakar pun terlihat di SPBU. Bahan bakar minyak eceran yang dijual di kios pun jarang sekali ditemukan, kalaupun ada harganya jauh di atas harga yang ditetapkan. Misalnya pertalit yang di SPBU dijual Rp7.650, di eceran harganya bisa mencapai Rp13.000 sampai Rp14.000 per liternya. Sedangkan harga Pertamax di SPBU dijual Rp12.750, di eceran bisa berkisar antara Rp16.000 sampai Rp17.000 per liternya. Kondisi ini tentunya banyak dikeluhkan masyarakat, apalagi kondisi ini semakin diperparah karena kekhawatiran masyarakat akan kesulitan BBM saat Lebaran. Terkait hal tersebut, Bupati Belitung Sahandi Saleh bersama pejabat daerah memantau salah satu SPBU di Tanjung Pandan untuk melihat seperti apa situasi di sana, dan memang ditemukan banyak sekali masyarakat yang mengantri untuk mendapatkan bahan bakar minyak ini. Dan ditemui selepas pemantauan, Bupati Belitung Sahandi Saleh mengatakan pihaknya sudah mengupayakan adanya penambahan kuota BBM dengan berkoordinasi melalui anak perusahaan PT Pertamina. Namun rencana penambahan tersebut belum terrealisasi, mulai karena alasan pertalit sebagai bahan bakar penugasan, juga adanya kendala transportasi untuk penambahan pasokan BBM karena BBM dari Belitung ini dipasok dari Palembang. Juga adanya kesulitan kapal berukuran besar untuk masuk karena terjadinya pendangkalan laut. Menurut Bupati Belitung juga pasokan BBM di Belitung ini untuk sekali kapal tongkang masuk itu memuat 1.500 ton. Dan jika melihat kebutuhan sebenarnya itu hanya cukup untuk 2 hari karena dalam 1 hari kebutuhan BBM di Belitung mencapai 550 ton. Apalagi setelah pandemi mulai terkendali, mobilitas masyarakat bertambah, aktivitas pariwisata seperti rental mobil dan juga bis wisata kembali beroperasi. Selain itu, sebagai daerah dengan hasil alam tambang timah, BBM ini juga digunakan penambang untuk bahan bakar mesin tambang yang BBM ini mereka beli dari pengerit. Kebutuhan-kebutuhan inilah yang kemudian memicu sulitnya mendapat BBM karena tingginya kebutuhan, sedangkan pasokan yang masih itu-itu saja dan belum ada penambahan dari Pertamina. Solusi jangka pendek memang Bupati Belitung hanya mengharapkan BBM ini segera dipasok oleh Pertamina. Namun pemerintah kabupaten juga tidak bisa berbuat sendiri memang untuk pasokan ini lantaran persoalan BBM ini melibatkan banyak pihak seperti Pertamina, BPH Migas, termasuk juga pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan untuk intervensi lebih lanjut berkaitan dengan energi ini. Dan selain itu juga karena masalah kesulitan BBM di Belitung juga memang memiliki ritme tertentu, yakni terjadi pada saat musim barat dan mendekati Lebaran. Pemerintah daerah juga menyiapkan rencana jangka menengah dengan membangun depo BBM di kawasan Tanjung Batu. Bupati Belitung juga menyebut sudah menyiapkan lahan seluas 2 hektar dan hal tersebut sudah disampaikan kepada pihak terkait. Namun menurutnya sampai saat ini belum ada respon lebih lanjut mengenai pengajuan rencana pembangunan depo BBM tersebut. Demikian rekan Dea, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Adelina melaporkan di Belitung. Selamat bertugas kembali. Jenazah warga asal Takalar, Sulawesi Selatan ditahan oleh seorang rentenir yang menagih utang. Peristiwa ini terjadi di Dusun Bontolu, Desa Bontolu, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Jenazah itu ditahan dan tidak boleh dikebumikan sebelum membayar utang. Selengkapnya terkait peristiwa ini, bagaimana kronologinya akan dilaporkan rekan Said Zulfadli, jurnalis dari Tribun Timur yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Iya, terima kasih Dea. Di mana awal mula kejadian tersebut sesaat setelah seorang ibu-ibu mendatangi rumah duka di mana dengan maksud dia ingin menagih hutang kepada almarhum dengan cara
jika tidak dilunasi utang tersebut, ia berusaha menahan agar jenazah almarhum tidak dimandikan terlebih dahulu hingga utang tersebut lunas. Sehingga terjadilah sempat keributan, cekcok, adu mulut begitu terhadap sang si rentenir dan warga dan keluarga serta kerabat almarhum. Sehingga menurut kepala dusun setempat, warga setempat itu berusaha mengamankan si rentenir dulu di salah satu rumah atau kediaman warga setempat. Setelah itu dengan hasil patungan baik itu dari keluarga maupun kerabat almarhum, alhamdulillah uang sebesar 2 juta itu telah terkumpul dan diberikan kepada si penagih utang ini. Setelah dilunasi, proses pemakaman atau proses pemakaman oleh jenazah ini berlangsung kembali tertib dan akhirnya dimakamkan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan begitu. Dia. Baik, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada meski sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News selanjutnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Bentar lagi Lebaran. Siapa nih yang udah siap-siap mudik Lebaran? Nggak cuma pakai transportasi umum aja. Sebagian dari pemudik biasanya memilih mobil pribadi untuk menemani perjalanan ke kampung halaman. Tentunya, mudik dengan mobil pribadi membutuhkan berbagai persiapan yang ekstra ya, agar perjalanan mudik bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Karena itu, penting loh Tribuners untuk melakukan persiapan mudik saat naik mobil pribadi, baik itu teknis maupun non-teknis. Pertama, pastikan kondisi mobil dalam keadaan baik. Sebelum menggunakan mobil pribadi untuk mudik Lebaran, cek dulu kesiapan mobil Anda apakah cukup baik untuk menempuh perjalanan jauh. 5 aspek ini penting loh buat kamu cek. Di antaranya adalah lampu, ban, suspensi, serta cairan pada mesin seperti oli, air radiator, air aki, minyak rem, dan lainnya. Pemudik juga perlu mengecek fitur keamanan pada mobil masing-masing berfungsi dengan baik. Fitur keamanan pada mobil tersebut antara lain airbag, alat pendeteksi titik buta atau blind spot detector, sabuk pengaman atau seatbelt, dan lainnya. Kedua, persiapkan jadwal perjalanan. Jadwal perjalanan berfungsi untuk membuat perjalanan mudik Anda lebih tertata. Jadwal perjalanan bisa meliputi rencana titik pemberhentian untuk beristirahat selama perjalanan. Ketiga, jangan lupa beristirahat. Kelelahan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan saat mudik Lebaran. Karena itu, jangan memaksakan diri tetap mengemudi ketika rasa lelah datang. Istirahatlah sekira 10 menit hingga 30 menit dan lakukan penyegaran otot, otak, dan syaraf. Pilih lokasi istirahat yang nyaman serta tidak mengganggu pemudik lainnya seperti di rest area. Keempat, tidak membawa barang berlebihan. Meski rasanya saat Lebaran ingin membawa banyak makanan atau hadiah Lebaran untuk keluarga, namun muatan yang berlebihan sangat berbahaya loh Tribuners. Dari segi keamanan, membawa barang hingga melebihi muatan kendaraan berisiko bagi keamanan berkendara. Salah satu hal yang paling dihindari saat mudik Lebaran adalah kemacetan. Apalagi kalau Tribuners menggunakan kendaraan pribadi. Untuk itu, ada beberapa imbauan yang bisa dilakukan pemudik untuk menghindari kemacetan selama mudik Lebaran. Tips dan trik ini berdasarkan penuturan akademisi di bidang kemasyarakatan masyarakat transportasi. Trik pertama yang harus diikuti adalah pemilihan dan waktu perjalanan.
Pemudik diimbau untuk menghindari perjalanan di waktu favorit, seperti sehabis waktu sahur atau berbuka puasa. Penting juga untuk mengecek waktu dan rute pemberlakuan rekayasa lalu lintas dari pihak kepolisian. Pemudik juga harus selalu memperbaharui informasi lalin, contohnya melalui kanal resmi jasa marga seperti aplikasi Trevoy, Twitter, call center 14080. Selama perjalanan, pastikan agar selalu mengikuti rambu dan arahan petugas di lapangan, disiplin dalam ketentuan berkendara di jalan tol, serta tidak berhenti di bahu jalan kecuali darurat. Pemudik juga bisa menghubungi call center 14080 dalam kondisi darurat. Dianjurkan juga untuk menggunakan fasilitas top up saldo di rest area serta menghindari top up di gerbang tol. Sebab sejumlah rest area yang terbangun di sepanjang jalan tol tidak akan mampu menerima semua pengguna untuk beristirahat. Pilihannya adalah harus mengantri masuk rest area di jalan tol atau mencari yang ada di luar infrastruktur konektivitas. Sejumlah aturan yang harus dipatuhi selama di rest area jalan tol, seperti menggunakan rest area selama 30 menit. Kemudian dianjurkan untuk take away makanan, selalu menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan rest area. Mudik lebaran mending malam atau siang hari ya? Apa saja pertimbangan resikonya? Musim mudik lebaran kali ini banyak dipakai masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Tak jarang beberapa dari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Banyak juga yang memilih untuk mudik lebaran di siang hari, namun ada beberapa yang memilih mudik di malam hari. Berdasarkan pertimbangan dari Training Direktur Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, mudik di siang hari adalah perjalanan yang sesuai dengan siklus tubuh manusia yang beraktivitas di siang hari. Artinya, tingkat keamanan pun jauh lebih terjamin dan terhindar dari resiko mengantuk atau kurang fokus. Hanya saja, cuacanya cenderung lebih panas, terlebih apabila kondisi jalanan yang macet. Sebaliknya, Tribuners, ketika memilih malam hari, keuntungannya jauh lebih nyaman karena tidak panas dan kondisi lalu lintas pun relatif lebih sepi. Namun, berkendara di malam hari dari segi keamanan ternyata kurang terjamin loh. Apalagi ketika Anda membutuhkan pertolongan. Siklus tubuh di malam hari juga biasanya cenderung sering dipakai untuk istirahat, bukan untuk beraktivitas. Itu tadi beberapa pertimbangan lebih baik mudik di siang hari atau di malam hari. Tapi tetap ya Tribuners, mau mudik di malam hari atau di siang hari, kembali ke kenyamanan kalian masing-masing.
Mudik lebaran mending malam atau siang hari ya? Awas saja pertimbangan resikonya. Musim mudik lebaran kali ini banyak dipakai masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Tak jarang beberapa dari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Banyak juga yang memilih untuk mudik lebaran di siang hari, namun ada beberapa yang memilih mudik di malam hari. Berdasarkan pertimbangan dari Training Direktur Safety Defensive Konsultan Indonesia, Sony Susmana, mudik di siang hari adalah perjalanan yang sesuai dengan siklus tubuh manusia yang beraktivitas di siang hari. Artinya, tingkat keamanan pun jauh lebih terjamin dan terhindar dari resiko mengantuk atau kurang fokus. Hanya saja cuacanya cenderung lebih panas, terlebih apabila kondisi jalanan yang macet. Sebaliknya, Tribuners, ketika memilih malam hari, keuntungannya jauh lebih nyaman karena tidak panas dan kondisi lalu lintas pun relatif lebih sepi. Namun, berkendara di malam hari dari segi keamanan ternyata kurang terjamin loh. Apalagi ketika Anda membutuhkan pertolongan. Siklus tubuh di malam hari juga biasanya cenderung sering dipakai untuk istirahat, bukan untuk beraktivitas. Itu tadi beberapa pertimbangan lebih baik mudik di siang hari atau di malam hari. Tapi tetap ya Tribuners, mau mudik di malam hari atau di siang hari, kembali ke kenyamanan kalian masing-masing. Mudik lebaran mending malam atau siang hari ya? Awas saja pertimbangan resikonya. Musim mudik lebaran kali ini banyak dipakai masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Tak jarang beberapa dari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Banyak juga yang memilih untuk mudik lebaran di siang hari, namun ada beberapa yang memilih mudik di malam hari. Berdasarkan pertimbangan dari Training Direktur Safety Defensive Terima kasih Anda masih menyaksikan live update spesial mudik lebaran. Kita lanjut ke informasi lainnya Tribuners. Ariska hadir menemani Anda dalam live travel update spesial mudik dan jelang lebaran. Berbagai informasi terkait serba-serbi mudik dan jelang lebaran akan kami sajikan untuk Anda yang mungkin bisa menjadi rekomendasi liburan Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live travel update spesial mudik dan jelang lebaran selengkapnya. Tribuners, jelang Lebaran Idul Fitri, masyarakat berbondong-bondong mencari baju baru, tak terkecuali songkok reca yang banyak dijual di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Tribuners. Pasalnya, Lebaran tahun ini permintaan songkok reca semakin meningkat. Songkok reca sendiri dijual dengan harga yang bervariatif, yakni mulai dari 70.000 hingga puluhan juta Tribuners. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, ada Kasdar Kasau dari Tribun Timur yang akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan Kasdar. Baik rekan Ariska di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada, saya laporkan bahwa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan terdapat satu pengrajin songkok reca yang dimana di Kabupaten Bone ini merupakan pusat pembuatan songkok reca. Songkok reca ini sangat digemari oleh masyarakat Sulawesi Selatan, begitu pun dengan masyarakat yang ada di luar Sulawesi Selatan. Biasanya songkok reca ini akan diburu pada saat hari tertentu, seperti pada saat menjelang Lebaran, Idul Fitri atau hari-hari raya seperti Idul Adha lainnya. Nah, produksi songkok reca ini Tribuners akan banyak diproduksi dan banyak pembeli pada saat sekarang ini menjelang hari raya Lebaran Idul Fitri. Dan seperti yang dari pantauan di lapangan bahwa produksi songkok reca ini meningkat menjadi 500 dipesan oleh berbagai kabupaten. Dan Tribuners, adapun songkok reca ini merupakan warisan budaya tak benda milik Indonesia yang asli dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ini dipatenkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tribuners, informasi bahwa harga songkok reca ini cukup variatif, mulai dari desain sederhana harganya Rp70.000, dia istimewa, yaitu harganya mulai dari Rp150 hingga Rp500.
bahannya Tribuners yang harga Rp150.000 ini adalah benang berwarna emas yang dirajut di pisang korca. Kemudian yang harga Rp500.000 itu adalah tembaga Tribuners, tembaga yang sederhana berwarna emas yang dirajut di pinggir sungai ini. Kemudian harga yang cukup fantastis, harganya jutaan rupiah dan Rp2 juta. Spesial yang dipesan khusus biasanya oleh pembeli atau konsumen Tribuners. Biasanya yang memesan harga puluhan juta rupiah, rajut akhirnya ini terbuat dari Tribuners. Kemudian yang harga jutaan itu dengan desain yang sangat spesifik dan sangat unik Tribuners, dengan motif-motif tertentu dan terbuat dari tembaga juga dengan berwarna emas Tribuners. Begitu, terus bahwa dapat saya sampaikan juga bahwa Songkorca ini adalah mahkota Raja Bone ke-32 Andi Mapanyuki pada zaman kerajaan Bone Tribuners. Lalu song ini akan secara umum oleh masyarakat di seluruh Indonesia setelah masa kejayaan Raja Bone itu sudah tidak berlaku lagi di Indonesia dan Kabupaten Bone sudah bergabung dengan Indonesia, sehingga Songkorca ini bebas digunakan dan tidak lagi menjadi aturan tertentu ataupun semua kalangan bisa menikmati ataupun menggunakan Songkorca ini Tribuners. Begitu rekan Ariska, dan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kasdar Kasau dari Tribun Timur. Dan Tribuners, tadi Kasdar juga sempat melakukan wawancara dengan Senarti, pemilik toko usaha Tani Makmur. Berikut liputannya. Alhamdulillah bagus. Biasanya jenis Songkorca yang mana yang paling laku, yang mencari orang? Kalau yang paling laku hanya harga tawar dan yang harga sederhana standar. Harganya mulai berapa harga? Kalau harga maksudnya eceran ya, mulai harga 70.000 sampai harga 2 juta. Yang paling mahal kita jual ada berapa? Tapi kalau misalnya di sini 1.700.000 tembaga. Tembaga di? Yang kalau yang biasa, yang paling murah biasa saja bahannya di. Tapi beda memang penjualan dibandingkan dengan hari-hari biasa, Bu. Dibandingkan ini menjelang Lebaran? Iya. Iya, beda. Biasanya ada warga dari luar Bone, Bu, yang datang beli? Kalau biasanya kalau misalnya bukan menjelang hari Lebaran, kadang orang dari luar, orang pendatang, kadang lewat sini beli. Tapi sekarang dalam bulan puasa ini, kadang orang sekitar sini bisa beli juga, orang Bone, orang apa. Tribuners, sejumlah kebutuhan pokok di Kayong Utara mengalami kenaikan jelang Lebaran Idul Fitri. Namun kenaikan harga yang terjadi ini tidak begitu signifikan, Tribuners. Pasalnya, kenaikan sejumlah bahan pokok ini disebabkan oleh beberapa faktor, dan satu di antaranya karena adanya kendala jelang Ramadan atau faktor musiman. Bahan pokok apa saja yang mengalami kenaikan? Sudah ada Jovi Lasta dari Tribun Pontianak yang akan menginformasikannya untuk Anda. Silahkan, Jovi. Terima kasih rekan Ariska. Saya Jovi dari Tribun Pontianak menyampaikan bahwa menjelang bulan suci Ramadan atau menjelang Idul Fitri pada tahun 2022, nah beberapa bahan pokok mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan ya seperti itu. Nah, salah satunya seperti saya sampaikan yaitu bawang merah. Bawang merah berdasarkan pengakuan dari selaku pedagang di Desa Pangkalan Buton, tepatnya di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kengtera, Provinsi Kalimantan Barat, untuk per kilo dari bawang merah sendiri itu 38.000. Ini mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan seperti itu. Nah, untuk bawang putihnya sendiri ini diperkirakan sekitar 35.000 seperti itu. Nah, untuk cabainya sendiri ini 60.000 per kilogram. Nah, kemudian tomat
untuk 1 kilonya itu kisaran harga sekitar 20.000, dan untuk sayur kol ini kisaran harga yaitu 1 kilonya 18.000 seperti itu, dan kentang sekilonya 18.000. Nah, berdasarkan penuturan dari pedagang di Desa Pangkalan Butun ini sendiri, nah untuk kenaikannya ini dari untuk kolnya sendiri. Nah, kolnya itu beberapa waktu lalu mengalami penurunan harga itu sekitar 17.000 seperti itu. Nah, untuk sekarang ini mengalami kenaikan. Dan juga untuk kentangnya sendiri ini juga mengalami kenaikan seperti itu. Nah, baik itu dari harganya 18.000 dan juga naik per karungnya seperti itu. Karena pedagang di sana juga membeli langsung per karung, perkirakan sekitar Rp40.000 seperti itu. Nah, untuk cabainya sendiri ini tetap dengan harga Rp60.000 seperti itu. Nah, berdasarkan penuturan dari Marzuki sendiri, ini beberapa faktor yang mengalami kenaikan harga dari bahan pokok itu sendiri, namun tidak terlalu signifikan. Nah, seperti faktor musiman ataupun faktor menjelang Idul Fitri tahun 2022 seperti itu. Nah, dari penuturan Marzuki, dirinya menyampaikan bahwa berharap ya seperti itu, semoga harga bahan pokok yang ia jual, yang ia dapatkan dari agen ini mengalami penurunan atau harganya kembali normal seperti itu. Nah, namun untuk kita ketahui sendiri berdasarkan dari pemantauan Tribun Pontianak bahwa harganya ini tidak terlalu signifikan kenaikannya seperti itu. Nah, tentunya ini untuk membantu juga baik itu pedagang maupun pembeli, terutama dalam menyambut Lebaran nanti yang akan disambut oleh masyarakat seperti itu, terutama yang masyarakat yang beragama Muslim seperti itu. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada Ariska. Baik, terima kasih dan Tribuners, itu tadi laporan dari rekan kami Jovi Lasta dari Tribun Pontianak. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Jelang Lebaran, permintaan daging ikan giling di penggilingan ikan higienis PC 46 Pangkal Pinang meningkat. Pasalnya peningkatan ini telah terjadi sejak awal Ramadan Tribuners. Bahkan dalam sehari pemesan ikan giling ini bisa mencapai 300 kg. Padahal di hari-hari biasa, permintaan ikan giling ini hanya berkisar puluhan kilogram saja per hari. Dan lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama Jelita Diniki nanti dari Tribun Lampung yang akan menginformasikannya untuk Anda. Silahkan Jelita. Permintaan daging ikan giling ini di Kota Pangkal Pinang sendiri memang terjadi peningkatan jelang Lebaran, di mana salah satunya di penggilingan ikan higienis PC 46 Pangkal Pinang ini, peningkatan pembelian daging ikan giling ini sudah terjadi sejak awal Ramadan, di mana dalam seharinya para pemilik penjual daging ikan giling ini bisa mencapai 300 kg, di mana pada hari normal penjualan daging ikan giling ini hanya berkisar di antara puluhan kilo ikan. Nah, jenis ikan giling yang dijual ini pun bervariasi, yakni mulai dari harga 45.000 per kilogram untuk jenis ikan ciu, ada ikan malong 55.000 per kilogram, ada ikan parang 50 sampai 80.000 per kilogram, ada ikan tenggiri dengan harga 170.000 per kilogram, dan ada juga berbagai ikan jenis lainnya, di mana selama Lebaran ini omset yang dihasilkan pedagang ikan giling ini bisa mencapai 30 juta rupiah, di mana berdasarkan informasi yang diterima, jenis ikan giling yang banyak dicari ini merupakan jenis ikan tenggiri dan ikan parang, di mana ikan giling ini digunakan masyarakat untuk dijadikan bahan makanan seperti tekwan, empek-empek, dan lain sebagainya. Nah, penggilingan ikan higienis PC 46 Pangkal Pinang ini memang sudah sejak lama ada di Kota Pangkal Pinang, di mana para masyarakat pun sudah memilih untuk membeli daging ikan giling di ikan higienis PC 46 Pangkal Pinang ini, di mana penggiling daging ini pun sudah terjamin keamanan dan kehigienisan tersendiri
oleh Badan POM. Nah, untuk itu para masyarakat yang ingin membeli daging ikan giling ini pun tidak perlu datang langsung ke lokasi, di mana masyarakat bisa memesan secara online dan bisa diantar langsung ke lokasi untuk wilayah Pangkal Pinang dengan syarat minimal pembelian sebanyak 2 kg. Sedangkan untuk pembelian di bawah 2 kg, masyarakat bisa datang langsung ke lokasi penggilingan ikan higienis PC 46 Pangkal Pinang yang terletak di Pasar Induk Pembangunan Kota Pangkal Pinang. Sekian, Ariska, dan terima kasih. Baik, terima kasih Sela dari Bangka Pos. Dan informasi tersebut juga disampaikan oleh Epi selaku owner penggilingan ikan higienis. Berikut liputannya. Ayo dengan siapa ini yuk? Epi. Dengan Epi, selaku ownernya ya? Iya. Oke, yuk menjelang Lebaran ini gimana sih yuk pemesanan ikan segar di sini yuk? Ikan segar lumayan meningkat. Lumayan meningkat. Dari sebelum puasa. Jadi pemesanan ini sudah terjadi sebelum puasa kemarin ya? Iya. Oke. Kalau dalam sehari ini yuk pemesanan ini bisa berkisar berapa yuk? Bisa sekitar 200 kilo. Itu 200 kilo? Satu hari ya, jelang Lebaran ini ya? Kalau hari normal biasanya gimana yuk? Sekitar 100 kilo, 50. Oh 50 hingga 100 kilo ya? Oh, berarti menjelang momen Lebaran ini memang banyak ya yuk untuk pemesanan sendiri ya? Nah, peminat. Oke. Untuk ikan sendiri ini didatangkan dari mana yuk? Dari Tebari Sadai. Tebari Sadai ya. Purau. Dari tengkulak yang lain. Oh iya. Oke. Ini kalau ikan giling ini ada ikan jenis apa saja sih yuk yang ada di sini yuk? Ikan giling tenggiri. Tenggiri. Parang super, parang sedang, parang kecil, malong, kulit tenggiri, pirang, ciu, kacang-kacang, udang giling. Oke. Yuk mungkin yuk kan ini kan ada banyak juga kan penggilingan ikan kan. Nah terus yang menjadi keunggulan atau apa sih bedanya dibandingkan penggilingan ikan di sini dengan di tempat-tempat lain yuk? Sistem press. Oh sistem press di sini. Sistem press. Tribuners, selanjutnya Ariska akan ajak Anda menuju ke Sulawesi Utara. 4 hari jelang Ramadan, di sana ada tradisi pasang lampu botol atau monuntul di setiap rumah warga Tribuners. Dengan adanya tradisi ini, sejumlah warga juga memanfaatkannya untuk menjual lampu botol, termasuk Hairun Yusuf, warga Kota Banun Selatan, Kecamatan Kota Bunan, Bolaang Mongondo Timur Tribuners. Pasalnya, dalam menjual lampu botol ini, Yusuf bisa mendapatkan keuntungan 5 juta hingga 10 juta Tribuners. Info lengkapnya akan disampaikan oleh Rustaman Paputungan dari Tribun Manado. Silakan Rustaman. Ya, terima kasih Ariska dan rekan-rekan di studio serta para Tribuners dimanapun berada. Ya, jadi kami akan melaporkan di mana di Sulawesi Utara, khususnya di Bolaang Mongondo Timur itu seperti biasanya 4 hari menjelang Hari Raya Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, itu ada tradisi pasang lampu botol atau monuntur Tribuners. Bahasa daerahnya itu monuntur. Ya, jadi itu dipasang di setiap depan rumah Tribuners. Bahkan ada juga sengaja dibuat beragam biar kelihatan menarik dan unik untuk dilihat Tribuners. Ya, jadi tradisi pasang lampu monuntur ini itu dimanfaatkan oleh salah satu warga yang kami wawancarai kemarin, itu Hairun Yusuf, penjual lampu botol asal desa Kota Bunan Selatan, Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Jadi dia menjual lampu botol Tribuner sejak tahun 2009. Nah, jadi setiap tahun dia menjual lampu botol dari tahun 2009 itu sejak pasar Kota Bunan belum dipindahkan.
Jadi masih pasar lama Tribuners. Ya, jadi waktu pertama dia menjual itu harganya masih 500 rupiah per satu botol. Kemudian naik menjadi 1.000, kemudian naik lagi menjadi 2.500. Nah, sekarang dia menjual 10.000 per 3 biji lampu botol Tribuners. Ya, jadi alasannya karena bahan untuk pembuatan lampu botol tersebut atau lampu tuntur itu dibeli pada anak-anak, terutama dari bahan lampu botolnya itu dari minuman energi seperti M150 dan sebagainya. Ya, jadi kemudian bahannya itu dibuat dari sen plat, kemudian ada sumbu kompor. Ya, jadi Tribuners, di mana di Bolang Mondo Timur itu sumbu kompor itu agak sulit atau susah untuk didapatkan karena memang sebagian atau kebanyakan warga sudah memakai kompor gas. Makanya Bapak Hairun ini beli sumbu kompor yang waktu itu masih menggunakan minyak tanah, itu dibelinya sampai ke luar daerah, sampai ke daerah tetangga yakni Minahasa Tenggara. Ya, jadi Tribuners, saya akan informasikan juga di mana tradisi pasang lampu tuntur ini Tribuners itu dipasang pada malam ke-27 Ramadan atau malam datangnya Lailatul Qadar. Makanya setiap warga atau bagi siapa saja yang memasang lampu tuntur tersebut itu harus membaca surat Lailatul Qadar. Jadi itu memang Tribuners yang kami sampaikan menjadi tradisi yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Bolaang Mongondo Timur, Tribuners. Ya, jadi nanti sebentar malam itu Tribuners kami laporkan itu sudah malam untuk memasang lampu botol atau lampu tuntur. Ya, Tribuners, Ariska, sedemikian laporan saya dari Bolang Mondo Timur, Sulawesi Utara. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rustaman dari Tribun Manado. Dan Tribuners, Rustaman tadi juga sempat berbincang dengan seorang pedagang yang bernama Khairun. Berikut liputannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa nih Pak? Bapak Hairun. Bapak Hairun. Ya. Pak, saya mau tanya ini sudah lama menjual lampu botol seperti ini? Ya, alhamdulillah sejak masuk ke tabungan dari tahun 2009. Oh iya. Ini harganya Pak berapa Pak? Kalau sekarang ini harganya ini 310.000. Oh, 310.000. Oh, sebelumnya berapa, dijual berapa? Kalau dulunya pernah yang ada waktu masih dulu itu ada yang 501, ada yang 1.000. Tapi sekarang udah sedikit juga karena semuanya dibeli Pak, seperti ini sen plat ini dibeli. Oh iya, baru ada sumbunya. Ya, sumbu kompor ini. Apalagi sekarang ini kan sumbu kompor sudah langka. Karena sudah jarang orang pakai kompor hok, yang ada sekarang LPG, jadi sudah langka untuk dicari. Tribuners, selanjutnya kita akan melihat suasana Pantai Sanur jelang Hari Raya Idul Fitri. Pasalnya, pantai ini kerap menjadi primadona wisatawan untuk menghabiskan waktu liburan Tribuners. Namun jelang Lebaran ini, Pantai Sanur sudah mulai dikunjungi wisatawan. Selain itu, sejumlah pedagang art shop dan berbagai makanan food mulai memadati area pantai. Untuk mengetahui suasananya, kita sudah terhubung dengan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silahkan Arini.
Halo, selamat sore rekan Ariska dan juga Tribuners. Jadi Pantai Sanur ini adalah salah satu pantai di kawasan Sanur dan Pasar Selatan yang bisa dikunjungi oleh Tribuners saat libur hari raya ataupun sebelum libur hari raya. Bisa juga pantauan Tribun Bali pada hari Minggu kemarin, Pantai Sanur sangat dipadati oleh wisatawan domestik maupun masyarakat lokal. Nah, di sini mulai menggeliat lagi pariwisata Bali karena apa? Sejumlah pedagang artwork sudah mulai membuka tokonya dan berjualan kembali. Untuk diketahui bahwasannya setelah 2 tahun namanya kita terpuruk karena pandemi, banyak dari pedagang artwork itu yang kemudian mereka gulung tikar dan mereka tidak berjualan lagi. Dan akhirnya pada 2022 ini, tepatnya setelah hampir menjelang Lebaran ini, hampir semua toko art shop di kawasan Sanur ini sudah dibuka kembali. Selain itu, Tribuners juga bisa menikmati air lautnya yang tenang karena Sanur ini memiliki gelombang air yang sangat tenang ya dibandingkan dengan ombak-ombak lain atau pantai lain di daerah Uluwatu. Jadi memang ini menjadi salah satu alternatif pengunjung untuk menghabiskan waktu weekend ataupun libur hari raya nanti. Dan bisa melakukan aktivitas seperti berenang, kemudian bermain ban, kemudian juga bermain pasir. Dan di sini juga ada aktivitas bermain kano yang baru, Ariska. Jadi pengunjung hanya membayar sekitar 30.000 untuk satu orang untuk penyewaan kano selama 1 jam. Jadi Tribuners selain bisa menyusuri pantai, Tribuners juga pasti bisa berfoto di atas kano ya pastinya, yang pastinya bagus banget buat koleksi foto Instagramable. Dan juga di sini untuk diketahui bahwasannya selain di Pantai Sanur, di Pantai Matahari Terbit, samping Pantai Sanur juga mengalami kelonjakan pengunjung pada saat weekend dan menjelang Lebaran ini. Udah tertinggal sekitar H-5 hari ya Ariska, jadi di Pantai Sanur ini bisa dipadati oleh wisatawan domestik maupun juga masyarakat lokal. Seperti itu Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Tribuners, selesai jeda kami masih akan hadir dengan sejumlah rekomendasi lain terkait serba-serbi jelang Lebaran. Tetap bersama kami di live travel update mudik dan jelang Lebaran. Mudik Lebaran mending malam atau siang hari ya? Awas saja pertimbangan resikonya. Musim mudik Lebaran kali ini banyak dipakai masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Tak jarang beberapa dari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Banyak juga yang memilih untuk mudik Lebaran di siang hari, namun ada beberapa yang memilih mudik di malam hari. Berdasarkan pertimbangan dari Training Direktur Safety Defensive Konsultan Indonesia, Sony Susmana, mudik di siang hari adalah perjalanan yang sesuai dengan siklus tubuh manusia yang beraktivitas di siang hari. Artinya, tingkat keamanan pun jauh lebih terjamin dan terhindar dari resiko mengantuk atau kurang fokus. Hanya saja cuacanya cenderung lebih panas, terlebih apabila kondisi jalanan yang macet. Sebaliknya, Tribuners, ketika memilih malam hari, keuntungannya jauh lebih nyaman karena tidak panas dan kondisi lalu lintas pun relatif lebih sepi. Namun, berkendara di malam hari dari segi keamanan ternyata kurang terjamin loh. Apalagi ketika Anda membutuhkan pertolongan. Siklus tubuh di malam hari juga biasanya cenderung sering dipakai untuk istirahat, bukan untuk beraktivitas. Itu tadi beberapa pertimbangan lebih baik mudik di siang hari atau di malam hari. Tapi tetap ya Tribuners, mau mudik di malam hari atau di siang hari, kembali ke kenyamanan kalian masing-masing. Mudik Lebaran mending malam atau siang hari ya? Awas saja pertimbangan resikonya. Musim mudik Lebaran kali ini banyak dipakai masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Tak jarang beberapa dari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Banyak juga yang memilih untuk mudik Lebaran di siang hari, namun ada beberapa yang memilih mudik di malam hari. Berdasarkan pertimbangan dari Training Direktur Safety Defensive Konsultan Indonesia, Sony Susmana, mudik di siang hari adalah perjalanan yang sesuai dengan siklus tubuh manusia yang beraktivitas di siang hari. Artinya, tingkat keamanan pun jauh lebih terjamin dan terhindar dari resiko mengantuk atau kurang fokus. Hanya saja, cuacanya cenderung lebih panas, terlebih apabila kondisi jalanan yang macet.
Sebaliknya, Tribuners, ketika memilih malam hari, keuntungannya jauh lebih nyaman karena tidak panas dan kondisi lalu lintas pun relatif lebih sepi. Namun, berkendara di malam hari dari segi keamanan ternyata kurang terjamin loh. Apalagi ketika Anda membutuhkan pertolongan. Siklus tubuh di malam hari juga biasanya cenderung sering dipakai untuk istirahat, bukan untuk beraktivitas. Itu tadi beberapa pertimbangan lebih baik mudik di siang hari atau di malam hari. Tapi tetap ya Tribuners, mau mudik di malam hari atau di siang hari, kembali ke kenyamanan kalian masing-masing. Mudik lebaran mending malam atau siang hari ya? Awas saja pertimbangan resikonya. Musim mudik lebaran kali ini banyak dipakai masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Tak jarang beberapa dari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Banyak juga yang memilih untuk mudik lebaran di siang hari, namun ada beberapa yang memilih mudik di malam hari. Berdasarkan pertimbangan dari Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, mudik di siang hari adalah perjalanan yang sesuai dengan siklus tubuh manusia yang beraktivitas di siang hari. Artinya, tingkat keamanan pun jauh lebih terjamin dan terhindar dari resiko mengantuk atau kurang fokus. Hanya saja cuacanya cenderung lebih panas, terlebih apabila kondisi jalanan yang macet. Sebaliknya, Tribuners, ketika memilih malam hari, keuntungannya jauh lebih nyaman karena tidak panas dan kondisi lalu lintas pun relatif lebih sepi. Namun, berkendara di malam hari dari segi keamanan ternyata kurang terjamin loh. Apalagi ketika Anda membutuhkan pertolongan. Siklus tubuh di malam hari juga biasanya cenderung sering dipakai untuk istirahat, bukan untuk beraktivitas. Itu tadi beberapa pertimbangan lebih baik mudik di siang hari atau di malam hari. Tapi tetap ya Tribuners, mau mudik di malam hari atau di siang hari, kembali ke kenyamanan kalian masing-masing. Mudik lebaran mending malam atau siang hari ya? Awas saja pertimbangan resikonya. Musim mudik lebaran kali ini banyak dipakai masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Tak jarang beberapa dari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Banyak juga yang memilih untuk mudik lebaran di siang hari, namun ada beberapa yang memilih mudik di malam hari. Berdasarkan pertimbangan dari Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, mudik di siang hari adalah perjalanan yang sesuai dengan siklus tubuh manusia yang beraktivitas di siang hari. Artinya, tingkat keamanan pun jauh lebih terjamin dan terhindar dari resiko mengantuk atau kurang fokus. Hanya saja cuacanya cenderung lebih panas, terlebih apabila kondisi jalanan yang macet. Sebaliknya, Tribuners, ketika memilih malam hari, keuntungannya jauh lebih nyaman karena tidak panas dan kondisi lalu lintas pun relatif lebih sepi. Namun, berkendara di malam hari dari segi keamanan ternyata kurang terjamin loh. Apalagi ketika Anda membutuhkan pertolongan. Siklus tubuh di malam hari juga biasanya cenderung sering dipakai untuk istirahat, bukan untuk beraktivitas. Itu tadi beberapa pertimbangan lebih baik mudik di siang hari atau di malam hari. Tapi tetap ya Tribuners, mau mudik di malam hari atau di siang hari, kembali ke kenyamanan kalian masing-masing. Mudik lebaran mending malam atau siang hari ya? Awas saja pertimbangan resikonya. Musim mudik lebaran kali ini banyak dipakai masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Tak jarang beberapa dari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Banyak juga yang memilih untuk mudik lebaran di siang hari, namun ada beberapa yang memilih mudik di malam hari. Berdasarkan pertimbangan dari Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, mudik di siang hari adalah perjalanan yang sesuai dengan siklus tubuh manusia yang beraktivitas di siang hari. Artinya, tingkat keamanan pun jauh lebih terjamin dan terhindar dari resiko mengantuk atau kurang fokus. Hanya saja cuacanya cenderung lebih panas, terlebih apabila kondisi jalanan yang macet. Sebaliknya, Tribuners, ketika memilih malam hari, keuntungannya jauh lebih nyaman karena tidak panas dan kondisi lalu lintas pun relatif lebih sepi. Namun, berkendara di malam hari dari segi keamanan ternyata kurang terjamin loh. Apalagi ketika Anda membutuhkan pertolongan.
Siklus tubuh di malam hari juga biasanya cenderung sering dipakai untuk istirahat, bukan untuk beraktivitas. Itu tadi beberapa pertimbangan lebih baik mudik di siang hari atau di malam hari. Tapi tetap ya Tribuners, mau mudik di malam hari atau di siang hari, kembali ke kenyamanan kalian masing-masing. Mudik lebaran mending malam atau siang hari ya? Awas saja pertimbangan resikonya. Musim mudik lebaran kali ini banyak dipakai masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Tak jarang beberapa dari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Banyak juga yang memilih untuk mudik lebaran di siang hari, namun ada beberapa yang memilih mudik di malam hari. Berdasarkan pertimbangan dari Training Direktur Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, mudik di siang hari adalah perjalanan yang sesuai dengan siklus tubuh manusia yang beraktivitas di siang hari. Artinya, tingkat keamanan pun jauh lebih terjamin dan terhindar dari resiko mengantuk atau kurang fokus. Hanya saja, cuacanya cenderung lebih panas, terlebih apabila kondisi jalanan yang macet. Sebaliknya, Tribuners, ketika memilih malam hari, keuntungannya jauh lebih nyaman karena tidak panas dan kondisi lalu lintas pun relatif lebih sepi. Namun, berkendara di malam hari dari segi keamanan ternyata kurang terjamin loh. Apalagi ketika Anda membutuhkan pertolongan. Siklus tubuh di malam hari juga biasanya cenderung sering dipakai untuk istirahat, bukan untuk beraktivitas. Itu tadi beberapa pertimbangan lebih baik mudik di siang hari atau di malam hari. Tapi tetap ya Tribuners, mau mudik di malam hari atau di siang hari, kembali ke kenyamanan kalian masing-masing. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Travel Update spesial mudik dan jelang lebaran. Tribuners, jelang lebaran Idul Fitri, Pemkab Sumeneb menggelar pasar murah di 6 lokasi. Dan satu di antaranya ada di depan Labang Museum Kedaton Sumeneb, Tribuners. Dalam pasar murah ini menjual berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih miring dari toko-toko ataupun pasar. Adapun tujuan diadakannya pasar murah ini yakni menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kemeriahan pasar murah akan disampaikan oleh Ali Hafiz Yabana dari Tribun Madura. Silahkan Ali. Baik, Ariska, dari Sumeneb melaporkan, pemerintah Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur menggelar pasar murah pada hari Kamis tanggal 28 April 2022. Pasar murah itu digelar yang tersebar di 6 titik lokasi kecamatan yang berbeda, di antaranya Kecamatan Prakeun, Kecamatan Kaliamangat, Kecamatan Gapura, dan Kecamatan Rubaru, dan juga Kecamatan Kota. Kecamatan Kota lokasinya di depan Labang Misem Keraton Kabupaten Sumeneb. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi meresmikan atau membuka pasar murah di depan Labang Misem Keraton Sumeneb untuk bertujuan untuk menjaga stabilitas harga menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1943 Hijriah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kabupaten Sumeneb memberikan subsidi sebanyak 30% dari harga pasar atau harga yang biasa dijual di toko-toko. Selanjutnya, pasar murah ini dijual kepada warga di Kabupaten Sumeneb secara umum, dan juga barang-barang yang dijual adalah berupa beras, minyak goreng, kecap, gula pasir, dan kebutuhan pokok di dapur ya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, di mana harga ini lebih murah dari harga pasar atau harga yang biasa dijual di toko-toko. Ariska. Untuk selanjutnya, Bupati Sumeneb berharap di mana pelaksanaan atau kegiatan pasar murah yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb kali kedua ini, ia berharap bagaimana ke depan untuk terus dikembangkan dan juga menggait pihak swasta untuk terus berkembang ke depan. Dan juga selanjutnya,
Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi mengatakan bahwa dengan dilaksanakannya pasar murah ini, di mana pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kita sudah melihat situasi dan kondisi di lokasi pasar murah. Warga sangat antusias membeli di lokasi, terutama di titik lokasi di depan Labang Mesem. Ariska. Baik, terima kasih Ali dari Tribun Madura. Tribuners, ada pemandangan menarik di kawasan Kanal Banjir Timur atau yang biasa dikenal dengan BKT Jakarta Timur. Jelang Ramadan, lokasi tersebut menjadi alternatif tempat belanja Tribuners. Di sana ada sederet pedagang kaki lima yang menawarkan beragam jenis kebutuhan jelang Lebaran. Menariknya, berbagai dagangan di sana dijual dengan harga yang terjangkau Tribuners. Bagaimana keramaian di sana? Ada Pebi Adeliana dari Tribun Jakarta. Silahkan Pebi. Iya, Rizka, Kota Jakarta memiliki banyak sekali pilihan tempat belanja di Tribuners, mulai dari pasar modern seperti mall misalnya, dan juga berbagai jenis pasar lainnya. Nah, tapi kalau Anda mau mencari pasar malam yang harganya cukup terjangkau, boleh datang ke kawasan BKT, begitu, atau kawasan Kanal Banjir Timur. Nah, kawasan Kanal Banjir Timur ini, atau yang memang dikenal masyarakat dengan nama BKT ini, menjadi salah satu alternatif pilihan tempat belanja masyarakat Jakarta menjelang Lebaran. Tepatnya berada di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Deretan pedagang kaki lima atau PKL menawarkan berbagai jenis dagangan di sini, seperti misalnya ada pakaian, kemudian juga ada sandal, sepatu, dan berbagai jenis kebutuhan lain dengan harga yang terjangkau begitu. Nah, meski bukan akhir pekan, menurut pantauan kami, sejumlah masyarakat terpantau cukup ramai mendatangi kawasan BKT ini pada tadi malam, tepatnya hari Rabu tanggal 27 April 2022. Nah, mayoritas dari mereka memang datang menggunakan sepeda motor untuk sekedar jalan-jalan dan juga berbelanja di sini menjelang Lebaran. Seperti misalnya ada pedagang pakaian muslim pria atau baju koko, kemudian juga ada pakaian muslim wanita, dan juga hingga busana anak-anak begitu. Sejumlah masyarakat terlihat antusias memilah-milih berbagai jenis busana yang ditawarkan di sana pada tadi malam. Nah, bagi yang mau berbelanja di sini nih, harganya memang cukup terjangkau dan tidak membuat kantong bolong ya, Tribuners. Untuk satu buah baju muslim pria saja di sini dibanderol di kisaran mulai dari 50 ribuan. Begitupun juga dengan busana muslim wanita, Tribuners. Sementara untuk pakaian dewasa sejenis kaos misalnya, itu dihargai mulai dari 35 ribuan sampai ratusan ribu rupiah. Nah, selain itu ada pula berbagai jenis pilihan busana lain, seperti misalnya jaket, kemudian juga ada jeans, dan berbagai jenis busana lain termasuk dengan busana anak-anak. Nah, harganya juga cukup terjangkau, mulai dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah begitu. Nah, kalau Anda mau datang ke sini bisa datang saat malam hari, karena memang kawasan BKT sendiri cukup ramai pada malam hari begitu. Namun kalau sudah lelah jalan-jalan dan berbelanja, bisa sekaligus menikmati kulinernya, karena selain memiliki deretan pedagang pakaian, di sini juga ada banyak sekali pedagang kuliner yang menawarkan jajanan lezat. Misalnya saja ada telur gulung, bakso, mie ayam, dan berbagai jenis jajanan lainnya begitu, Rizka. Demikian. Baik, terima kasih Pebi atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selanjutnya sejumlah tempat mungkin tutup saat Lebaran. Namun berbeda dengan Mall Bumi Kedaton yang akan tetap buka saat Lebaran hari pertama dan kedua nanti. Hanya saja terdapat perbedaan jam buka dan tutup dengan hari-hari biasa, Tribuners. Untuk mengetahui lebih detail, ada rekan Jelita Diniki nanti yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan. Ya, silakan rekan Jelita. Ya, selamat siang Ariska, selamat siang Tribuners. Jadi
di momen Lebaran nanti sejumlah mal itu memang buka gitu, semua termasuk salah satunya itu adalah Mall Bumi Kedaton. Hanya saja untuk jam buka dan tutupnya itu berbeda dengan jam buka tutup sebelum Lebaran. Untuk hari pertama dan hari kedua Lebaran di Mall Bumi Kedaton nanti akan buka pukul 11 sampai dengan pukul 9 malam. Nah, selanjutnya nanti setelah Lebaran kedua atau masuk ke Lebaran ketiga itu jam buka dan tutupnya itu kembali normal, buka pukul 10 pagi dan tutup pukul 10 malam. Nah, untuk yang jam buka normal ini, Mall Bumi Kedaton ini memang baru saja ada perubahan. Biasanya kalau weekday itu tutupnya pukul setengah 10 malam, dan weekend tutupnya pukul 10 malam. Nah, ini setiap hari tutupnya pada pukul 10 malam. Dan memang kalau memang mau menghabiskan waktu libur Lebaran di Mall Bumi Kedaton ini memang adalah pilihan yang tepat ya, karena memang di Mall Bumi Kedaton ini lengkap banget. Jadi ada food court, ada toko buku, ada toko pakaian, kemudian ada juga tempat bermain anak-anak, dan juga ada bioskop yang menyajikan film-film yang menarik. Nah, Mall Bumi Kedaton ini buka, artinya bioskop di Mall Bumi Kedaton ini juga buka. Gitu Ariska, terima kasih. Baik, terima kasih Jelita Diniki nanti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, saat Ramadan ada berbagai tradisi menarik di berbagai daerah. Satu di antaranya ada tradisi malam pasang lampu atau Tumbilo Tohe di Bolaang Mongondo Selatan atau Bolsel Sulut. Tradisi ini biasanya dilakukan setiap malam ke-27 Ramadan, Tribuners. Dalam tradisi ini, Karang Taruna Desa Bitabila, Kecamatan Bolaang Uki Bolsel menyediakan ribuan lampu botol. Nah, bagaimana tradisi ini berlangsung akan disampaikan oleh Indra Lapa dari Tribun Manado. Silahkan Indra. Halo Indra. Iya, baik rekan Ariska, terima kasih. Ya, jadi memang benar di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan di Sulawesi Utara. Jadi di sini dikenal dengan tradisi atau kental sekali dengan tradisi malam pasang lampu, atau biasa masyarakat ingat ataupun masyarakat kebiasaannya yaitu Tumbulo Tohe, yakni bahasa Gorontalo, karena di sini adalah tradisi dari Gorontalo. Nah, di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan itu banyak juga yang masyarakatnya yang berasal yang suku-sukunya dari Gorontalo, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini rutin dilakukan setiap tahun. Nah, jadi sebelum mengakhiri ataupun di 27 malam ke-27 Ramadan itu biasanya di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan itu membuat yang namanya pasang lampu. Nah, di tahun-tahun sebelumnya juga ini telah dilakukan, namun sempat di 2 tahun sebelumnya karena ada pandemi sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini tidak dilaksanakan. Sehingga di 2022 ini baru terlaksana. Ada beberapa desa yang menggelar kegiatan tersebut. Ini dalam rangka memeriahkan malam pasang lampu. Sebagaimana tradisi yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, selain dipasang di halaman rumah, juga dipasang di lapangan olahraga Tribuners yang ada di desa tersebut. Nah, selain itu juga rekan Arista, bahwa selain memeriahkan malam pasang lampu ini, kegiatan-kegiatan ini juga diperlombakan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Nah, nantinya juri-jurinya itu datang dari pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan dan akan dilihat mana yang terbaik dan itu akan mendapatkan hadiah. Nah, jadi di Desa Tabila ini, khususnya di Kecamatan Bolaang Uki, ini teman-teman Karang Taruna sedang membuat persiapan menyambut malam pasang lampu. Nah, ini dikerjakan sejak sore hari hingga menjelang subuh. Nah, diketahui juga sempat diwawancara langsung bersama Ketua Karang Tarunanya bahwa lampu yang disediakan oleh teman-teman Karang Taruna Desa Tabila ini sebanyak 2.000-an lebih untuk memeriahkan malam pasang lampu nanti. Ya, demikian Ariska.
Baik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live travel update spesial mudik dan jelang lebaran kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tetap nantikan live update spesial mudik lebaran, karena setelah ini masih akan ada berbagai informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Mudik lebaran mending malam atau siang hari ya? Awas saja pertimbangan resikonya. Musim mudik lebaran kali ini banyak dipakai masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Tak jarang beberapa dari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Banyak juga yang memilih untuk mudik lebaran di siang hari, namun ada beberapa yang memilih mudik di malam hari. Berdasarkan pertimbangan dari Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, mudik di siang hari adalah perjalanan yang sesuai dengan siklus tubuh manusia yang beraktivitas di siang hari. Artinya, tingkat keamanan pun jauh lebih terjamin dan terhindar dari resiko mengantuk atau kurang fokus. Hanya saja cuacanya cenderung lebih panas, terlebih apabila kondisi jalanan yang macet. Sebaliknya, Tribuners, ketika memilih malam hari, keuntungannya jauh lebih nyaman karena tidak panas dan kondisi lalu lintas pun relatif lebih sepi. Namun, berkendara di malam hari dari segi keamanan ternyata kurang terjamin loh. Apalagi ketika Anda membutuhkan pertolongan. Siklus tubuh di malam hari juga biasanya cenderung sering dipakai untuk istirahat, bukan untuk beraktivitas. Itu tadi beberapa pertimbangan lebih baik mudik di siang hari atau di malam hari. Tapi tetap ya Tribuners, mau mudik di malam hari atau di siang hari, kembali ke kenyamanan kalian masing-masing. Mudik lebaran mending malam atau siang hari ya? Awas saja pertimbangan resikonya. Musim mudik lebaran kali ini banyak dipakai masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Tak jarang beberapa dari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Banyak juga yang memilih untuk mudik lebaran di siang hari, namun ada beberapa yang memilih mudik di malam hari. Berdasarkan pertimbangan dari Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, mudik di siang hari adalah perjalanan yang sesuai dengan siklus tubuh manusia yang beraktivitas di siang hari. Artinya, tingkat keamanan pun jauh lebih terjamin dan terhindar dari resiko mengantuk atau kurang fokus. Hanya saja cuacanya cenderung lebih panas, terlebih apabila kondisi jalanan yang macet. Sebaliknya, Tribuners, ketika memilih malam hari, keuntungannya jauh lebih nyaman karena tidak panas dan kondisi lalu lintas pun relatif lebih sepi. Namun, berkendara di malam hari dari segi keamanan ternyata kurang terjamin loh. Apalagi ketika Anda membutuhkan pertolongan. Siklus tubuh di malam hari juga biasanya cenderung sering dipakai untuk istirahat, bukan untuk beraktivitas. Itu tadi beberapa pertimbangan lebih baik mudik di siang hari atau di malam hari. Tapi tetap ya Tribuners, mau mudik di malam hari atau di siang hari, kembali ke kenyamanan kalian masing-masing. Mudik lebaran mending malam atau siang hari ya? Awas saja pertimbangan resikonya. Musim mudik lebaran kali ini banyak dipakai masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Tak jarang beberapa dari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Banyak juga yang memilih untuk mudik lebaran di siang hari, namun ada beberapa yang memilih mudik di malam hari. Berdasarkan pertimbangan dari Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, mudik di siang hari adalah perjalanan yang sesuai dengan siklus tubuh manusia yang beraktivitas di siang hari. Artinya, tingkat keamanan pun jauh lebih terjamin dan terhindar dari resiko mengantuk atau kurang fokus. Hanya saja cuacanya cenderung lebih panas, terlebih apabila kondisi jalanan yang macet. Sebaliknya, Tribuners, ketika memilih malam hari, keuntungannya jauh lebih nyaman karena jarang beberapa dari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Banyak juga yang memilih untuk mudik lebaran di siang hari, namun ada beberapa yang memilih mudik di malam hari. Berdasarkan pertimbangan dari Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana,
Mudik di siang hari adalah perjalanan yang sesuai dengan siklus tubuh manusia yang beraktivitas di siang hari. Artinya, tingkat keamanan pun jauh lebih terjamin dan terhindar dari resiko mengantuk atau kurang fokus. Hanya saja, cuacanya cenderung lebih panas, terlebih apabila kondisi jalanan yang macet. Sebaliknya, Tribuners, ketika memilih malam hari, keuntungannya jauh lebih nyaman karena tidak panas dan kondisi lalu lintas pun relatif lebih sepi. Namun, berkendara di malam hari dari segi keamanan ternyata kurang terjamin loh. Apalagi ketika Anda membutuhkan pertolongan. Siklus tubuh di malam hari juga biasanya cenderung sering dipakai untuk istirahat, bukan untuk beraktivitas. Itu tadi beberapa pertimbangan lebih baik mudik di siang hari atau di malam hari. Tapi tetap ya Tribuners, mau mudik di malam hari atau di siang hari, kembali ke kenyamanan kalian masing-masing. Mudik lebaran mending malam atau siang hari ya? Awas saja pertimbangan resikonya. Musim mudik lebaran kali ini banyak dipakai masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Tak jarang beberapa dari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Banyak juga yang memilih untuk mudik lebaran di siang hari, namun ada beberapa yang memilih mudik di malam hari. Berdasarkan pertimbangan dari Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, mudik di siang hari adalah perjalanan yang sesuai dengan siklus tubuh manusia yang beraktivitas di siang hari. Artinya, tingkat keamanan pun jauh lebih terjamin dan terhindar dari resiko mengantuk atau kurang fokus. Hanya saja, cuacanya cenderung lebih panas, terlebih apabila kondisi jalanan yang macet. Sebaliknya, Tribuners, ketika memilih malam hari, keuntungannya jauh lebih nyaman karena tidak panas dan kondisi lalu lintas pun relatif lebih sepi. Namun, berkendara di malam hari dari segi keamanan ternyata kurang terjamin loh. Apalagi ketika Anda membutuhkan pertolongan. Siklus tubuh di malam hari juga biasanya cenderung sering dipakai untuk istirahat, bukan untuk beraktivitas. Itu tadi beberapa pertimbangan lebih baik mudik di siang hari atau di malam hari. Tapi tetap ya Tribuners, mau mudik di malam hari atau di siang hari, kembali ke kenyamanan kalian masing-masing. Mudik lebaran mending malam atau siang hari ya? Awas saja pertimbangan resikonya. Musim mudik lebaran kali ini banyak dipakai masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Tak jarang beberapa dari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Banyak juga yang memilih untuk mudik lebaran di siang hari, namun ada beberapa yang memilih mudik di malam hari. Berdasarkan pertimbangan dari Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, mudik di siang hari adalah perjalanan yang sesuai dengan siklus tubuh manusia yang beraktivitas di siang hari. Artinya, tingkat keamanan pun jauh lebih terjamin dan terhindar dari resiko mengantuk atau kurang fokus. Hanya saja, cuacanya cenderung lebih panas, terlebih apabila kondisi jalanan yang macet. Sebaliknya, Tribuners, ketika memilih malam hari, keuntungannya jauh lebih nyaman karena tidak panas dan kondisi lalu lintas pun relatif lebih sepi. Namun, berkendara di malam hari dari segi keamanan ternyata kurang terjamin loh. Apalagi ketika Anda membutuhkan pertolongan. Siklus tubuh di malam hari juga biasanya cenderung sering dipakai untuk istirahat, bukan untuk beraktivitas. Itu tadi beberapa pertimbangan lebih baik mudik di siang hari atau di malam hari. Tapi tetap ya Tribuners, mau mudik di malam hari atau di siang hari, kembali ke kenyamanan kalian masing-masing.